Jadi kita juga live di YouTube. Ini udah ada Paniki bersama kita. Kita welcome dulu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Jadi silakan kita masuk dulu, join dulu. Oke, kita sambil persilahkan teman-teman untuk masuk dulu ya. Dan Paniki sudah ada bersama dengan kita di sini. Jadi sambil kita tunggu teman-teman yang masuk, santai dulu sejenak. Oke, so welcome di Strategy 101. Strategic Planning with Auditing Practice. Wah, ini seru banget teman-teman topiknya hari ini karena ini baru pertama kali kita ngomongin gimana nih corporate planning. Jadi HR, karena HR itu sebelumnya saya udah discuss sama Pak Niki, kita kawan lama, partner lama. Saat ini Pak Niki udah pegang corporate strategy and planning, jadi amazing banget. Dan sekarang udah ada di tengah-tengah kita. Thank you for being here, Pak Niki. Hi everyone. Halo, halo, halo. Selamat sore. Keren banget. Wah, ini udah siap jualan propertinya Astra nih kayaknya nih. Harus Pak. Di masa seperti ini Pak, kita harus agile ya, Pak. Harus agile, siap ya. Kita tunggu sejenak ya Pak Niki ya. Yes Pak. Kurang lebih kita tunggu sejenak biar teman-teman masuk dulu, nanti kita segera mulai. Kurang lebih beberapa menit lagi. Jadi kalau mau dicerita, pentingnya di sini untuk teman-teman, nanti akan saya ulang lagi pastinya untuk menjembatani ini. Kenapa HR perlu tahu ini? Buat Anda yang pemilik bisnis juga perlu, karena pasti bisnisnya mau besar. Sebesar yang saat ini organisasi yang ada di bawahnya Paniki nih, atau di PT Astra tersebut. Gimana caranya? Kalau pencari kerja, wah ini penting banget. Karena tadi saya sempat ngobrol sama Paniki, ini pentingnya kenapa? Karena ini adalah istilah kata, kalau mau dibilang sedikit bumbu dapurnya lah. Yang mana bisa diketahui sebenarnya. Ini cara pandang, pola pikir strategiknya gimana sih? Makanya kita sebut strategi 101. Dan audit, mungkin ada yang baru kenal namanya audit, belum tahu makhluk apa itu audit, nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol terkait itu. Gimana audit yang praktikal dan gunanya apa sih sebenarnya? Nah, jadi siap-siap nanti kalau Bapak Ibu, rekan-rekan ada yang mau nanya, bisa diklik di chat box aja. Nanti Pak Niki ada pemaparan. Nanti di akhir, atau nanti kita lihat aja flow-nya, kita asik aja, Dream Talent Talk seperti biasa. Nanti bisa kita ngobrol, kita tanya pertanyaan tersebut. Beberapa pertanyaan udah ada yang masuk, sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Salah satunya tadi itu, gunanya apa nih audit? Kalau saya perusahaannya masih kecil, saya perlu audit nggak? Pak, saya kan karyawan. Emang gunanya apa saya tahu audit? Pak, saya masih cari kerja, Pak. Gunanya audit buat apa? Nah, nanti kita sambungkan. Tentunya karena ini Dream Talent Talk, tidak lain tidak bukan tujuannya buat nanti peningkatan secara people development. Nanti saya juga akan bantu untuk melengkapi dari sudut pandang people management-nya bagaimana. Biar sama-sama lengkap. Jadi, welcome banget untuk Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama belajar bareng, kita sama-sama berbagi bareng di sini. Di Dream Talent Talk kali ini. Oke? Tadi saya ke unmute ya berarti ya? Tadi suaranya nggak sempat terdengar ya? Jelas Pak di tempat saya. Udah jelas ya? Sip, thank you. Ya. Thank you konfirmasi ya Pak Niki. Suara Pak Niki juga udah pas, mantap. Kedengaran jelas, nanti kita mulai kurang lebih 1 menit sekian detik lagi. Oke Pak. Welcome semuanya. Jadi ada yang business owner, kalau secara gambarannya buat informasi Pak Niki ada business owner, C-level, director, job seeker atau pencaker bahasa sekarang, pencari kerja juga ada join dengan kita. Pak Niki, HR sudah pasti,
banyak tim-tim HR, HR group, HR leader, HR Oh, staff, great. HR team yang paling banyak di sini, termasuk juga auditor juga ada beberapa, termasuk juga beberapa pimpinan manajer di perusahaannya masing-masing. Jadi kita di sini memang Dream Talent Talk tujuannya kita mau berbagi, memberi expertise masing-masing dari narasumber kita. Dan hari ini kita udah ada Pak Valentinus Niki Pratama, Corporate Planning dan Strategi dari Astra Property Holding. Oke, Hi everyone. kita siap mulai ya Terima Pak Niki ya. kasih. Yes, Pak. Sure, Pak. Sip. Saya matikan musiknya biar pas. Oke, sebelum kita mulai, jadi welcome semuanya. Thank you sudah di Dream Talent Talk. Dan Dream Talent Talk kembali lagi saya ingatkan, hari ini saya menjadi host karena spesial banget kedatangan teman saya, sahabat saya lama, partner saya. Sekarang beliau sudah mimpin di bagian corporate strategy planning. Corporate planning dan strategi ya, Astra Property Holding. Jadi di sini kita udah kedatangan Pak Valentinus Niki Pratama. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali Dream Talent Talk ini bebas biaya. Jadi kalau Anda diminta biaya apapun untuk mendapatkan link ke sini, nanti boleh informasi kami segera ke dreamtalent.id, di pojok kanan bawah ada tuh logo hijau, atau langsung WhatsApp ke tim, nanti kita langsung tindak lanjuti. Karena tidak seharusnya, karena tujuannya kita mau berbagi, memberi, belajar, dan berkarya bersama. Seperti Pak Niki hari ini sudah, terima kasih untuk kedatangannya, bukan kedatang ya, secara virtual menyempatkan waktunya Pak Niki ini. Keren banget nih Pak Niki ya. Sebelum kita mulai, di sini untuk di Dream Talk series kita hari ini ada beberapa poin yang saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa house rules-nya, tolong silakan matikan mikrofonnya Bapak Ibu sekalian, karena nanti kita persilahkan dulu guest speaker kita untuk memberikan pemaparan, sharing hal-hal yang tentunya akan berguna, bermanfaat buat kita. Nanti akan ada waktunya bertanya, dan kalau mau bertanya langsung aja di chat di bawah. Jadi ada pertanyaan, langsung masukkan di kolom chat. Atau private ke saya juga boleh, yang ada tulisannya co-host, silakan. Karena mungkin kadang-kadang ada pertanyaan private. Tidak mau disebutkan nama perusahaannya, tidak mau disebutkan hal-hal tertentu, silakan private boleh. Nanti kita akan menyampaikan, saya akan membantu menyampaikan, atau bisa disampaikan ke Pak Niki langsung, dengan tentunya disensor lah bahasanya. Kita ganti namanya. Misalnya PT jadi PT ABCD gitu. Seperti itu contohnya. Nah, jika internetnya stabil dan reliable, pastikan nyalakan kamera agar kita interaktif. Kayak gini kan enak kita ngelihatnya. Kita bisa sambil ngobrol. Meskipun tidak kita berkesempatan ketemu secara fisik, kita tetap bisa interaksi di sini. Oke? Dan tidak lupa, acara ini disupport oleh Dream Action. Dream Action adalah Integrated Human Capital Solution, yang dimana silahkan follow informasi lebih lanjutnya, bisa di-follow di YouTube kami, Dream Action, untuk dapatkan informasi terbaru. Dan ya, hari ini kita juga live di YouTube, Pak Niki. Jadi langsung kita live streaming di YouTube-nya Dream Action. Karena ada beberapa teman kadang-kadang mau dapat informasi, tapi ada kendala, belum download aplikasinya lah, dan seterusnya. Beberapa dari mereka lebih mudah via Zoom. Itu pun kita akomodasi. Bisa follow Telegram kami, dan follow Instagram kami untuk update-update terbaru. Oke? Dan Dream Talent Talk kita selalu biasa mengundang pakar-pakar, expert-expert di bidang yang praktikal di setiap hari Jumat. Namun kadang-kadang kita ekstra, ada hari Kamis, kadang-kadang ada weekend series, Sabtu atau Minggu. Untuk minggu ini spesial di hari Minggu nanti ada lagi. Itu khusus untuk mencari kerja. Kita akan membahas caranya cepat dapat kerja di kondisi pandemik ini. Bersama psikologi juga background-nya sebagai HR business partner dari PT MAP. Nanti bisa join juga kita. Oke, ini kita perkenalkan dulu Pak Valentinus Niki Pratama. Mr. Valentinus Niki Pratama. Enaknya saya panggil apa nih? Pak atau Mister? Nanti kalau santainya bro ya. Bro Niki nih, asik nih. Bro. Kita kan masih milenial, Pak. Si milenial ya, belum kolonial ya. It's okay. Jadi daripada saya menjelaskan, nanti saya persilakan untuk Pak Niki untuk siapkan sharing screen-nya. Nanti boleh di start sharing screen, Pak Niki, silakan. Yes, thank you so much, Pak Niki sharing screen. Sebelumnya. Kita persilahkan Pak Niki untuk memperkenalkan dirinya. Welcome. Thank you Pak Niki, please.
Thank you Pak Victor, and halo everyone. Thank you sudah join di sore hari ini untuk di diskusi kita. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Victor. Sangat grateful mendapat undangan untuk bisa berbagi di sini. Kalau disampaikan mungkin kalau semakin ramai semakin meriah. Tapi kalaupun ibaratnya tidak ramai, semakin mesra Pak Victor. Iya. Jadi justru itu nanti jadi kesempatan bisa lebih banyak kita untuk tanya jawab, untuk ngobrol, untuk sharing knowledge satu sama lain, dan kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mungkin dari rekan-rekan dari lintas industri. Di sini mungkin saya bukan seorang yang sudah sangat-sangat expert ataupun juga seorang akademisi yang memiliki banyak title. Saya sebagai humbly practitioner saja gitu yang berusaha untuk mencoba men-sharingkan apa yang di pengalaman saya, dan sekiranya itu mungkin ada satu atau dua hal yang berguna bisa menjadi take away rekan-rekan yang nanti bisa dipakai sebagai modal untuk bisa lebih baik lagi di karir ataupun juga di perusahaan rekan-rekan semua. Mungkin itu pembukaan dari saya. Seperti tadi Pak Victor sampaikan, di hari ini kita akan berdiskusi sedikit banyak tentang strategi, planning, dan juga auditing ya Pak Victor ya. Betul, betul. Jadi kalau boleh saya lengkapi sedikit, Pak Niki memang kebanyakan background-nya adalah HR, di mana HR itu dan audit, kalau kita sempat berdiskusi, sama-sama memegang posisi yang penting mungkin. Dalam artian, kita sebutnya di area leher ya, Pak Niki ya. Gitu ya, Bro ya. Yes. Jadi HR penting, strategik sekali posisinya, apalagi audit. Nah, di sini harapannya teman-teman di sini kita mau belajar sama Pak Niki, tadi praktikal dengan humble-nya, apa nih yang bisa kita perlihatkan dari sudut pandang. Pasti semua bercita-cita. Ada yang bercita-cita pengen bekerja, jadi profesional seperti Pak Niki di Astra Internasional gitu kan. Sekarang bahkan sudah di Astra Property, lini barunya di Astra. Nanti boleh diceritakan sedikit perkenalan dirinya, dan lalu gimana tuh bisa begitu? Tapi sebagai business owner mungkin mau tahu, gimana nih sudut pandang yang lain untuk bisa melakukan strategic sama corporate planning ini. Dan khususnya nanti bagian auditnya boleh diinfokan dikit. Please, Pak Diki. Thank you, bro. Iya, ya, Pak Victor. Thank you, Pak. Mungkin saya sampaikan end of mind-nya ya, Pak, ya, supaya ibaratnya kita bisa lebih nanti terarah gitu. Karena ketika kita berbicara strategi, planning, kita berbicara audit, selalu yang paling pertama dan paling penting itu adalah end of mind-nya dulu, Pak. Gitu. Apa sih end of mind-nya gitu kan ya? Apa sih end of mind? Mungkin teman-teman ada yang masih bingung end of mind itu apa sih? Intinya adalah apa yang menjadi tujuan lah gitu. Tujuan utama kita nih. Nah, kita mau berorganisasi, mau beraktivitas, pasti harus punya tujuan dulu. Nah, seperti kita di sore hari ini, apa sih tujuan utama nih kita berbicara ini? Pak Victor udah juga dengan baik sekali mempersiapkan ini semua. Nah, tujuannya mungkin tadi Pak Victor sudah sampaikan gitu. Untuk ke para pencari kerja ataupun teman-teman yang sedang meniti karir, sebenarnya yang kita bicarakan nanti ini, menurut saya ya, secara pengalaman saya, ini ibaratnya dapurnya lah gitu, dapurnya para chief ataupun juga para bos ataupun juga kita bilang para leader-leader kita, inilah sebenarnya dapur-dapurnya mereka. Sehingga kalau rekan-rekan ibaratnya memiliki modal pengetahuan ataupun knowledge terkait hal-hal ini, mungkin sedikit banyak, mungkin tidak menjadi sebuah garansi, tapi sedikit banyak rekan-rekan bisa memiliki perspektif nih. Kalau misalkan nanti saya ingin diangkat atau dipromosikan, gitu kan ya, kira-kira apa sih yang ada di otaknya mereka? Apa sih menjadi tuntutan ataupun tanggung jawabnya mereka gitu? Kira-kira saya bakal gimana ya gitu? Apa bakal kerjanya tiap hari tanda tangan dokumen, atau misalkan tiap hari saya kerjanya akan ke lapangan gitu, atau misalkan tiap hari saya kerjanya angkat-angkat telepon gitu kan ya, ikut-ikut meeting seperti meeting Zoom bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau bagi para business owner ataupun juga para C-level ataupun juga top eksekutif manajemen, mungkin ini bisa sebagai barometer pun benchmarking ke Bapak Ibu sekalian di company-nya masing-masing. Sekiranya ini saya berbicara dari pengalaman saya di Astra khususnya, mungkin saat ini saya memegang untuk di Astra Property seperti itu. Nah, nanti kita coba berdiskusi saja gitu dengan santai Pak Victor ya, boleh ya? Dengan serius tapi santai gitu, dengan casual saja. Monggo silakan. Kalau misalkan sambil saya berbicara nanti ada pertanyaan-pertanyaan, will do. Silakan tinggal disampaikan, nanti kita tampung, nanti kita jawab satu persatu. Oke. Mungkin kita sifatnya diskusi aja kali ya, Bro Victor ya. Oke. Sure, ya, bro. Supaya lebih cair ya, karena nanti saya materinya ngomong strategi, planning, ini kayaknya
materi yang super berat ini. Thank you udah kalau nanti dikasih kesempatan bisa diskusi lebih asik kan tadi dari Bro Niki silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan kalau ada pertanyaan monggo bisa via chat atau bahkan kita bisa ngobrol langsung lebih asik. Ya. Tentu sip Ya, kita diskusi sini. Ya. Kalau bisa berkenalan langsung, mungkin nanti teman-teman menampakkan wajahnya lalu berkomunikasi, bertanya langsung, saya sangat lebih respect lagi, lebih menghargai. Sekaligus kita berkenalan dan networking ya Pak Victor. Yes, pastinya. Oke. Rekan-rekan, mungkin seperti tadi topik kita di awal, kita ingin membicarakan tentang strategic planning dan juga mungkin hubungannya dengan audit. Nah, mungkin saya ingin tanya dulu mungkin, karena kita diskusi nih Pak Victor. Pak Victor tuh kira-kira kalau misalnya dengar kata audit, gitu kan ya, ataupun saya tunjukin gambar ini, kira-kira apa sih yang di benaknya Pak Victor itu tentang audit dan auditor? Nah ini saya jadi moderatornya jadi kayak saya nih seolah-olah. Gambarnya mana nih? Saya baru lihat gambar Paniki nih. Coba sebentar. Harusnya sudah. Apakah ada ini technical error? Di saya udah ada slide-nya sih. Muncul ya. Jadi kalau sepemahaman saya, sebutlah kembali ke tahun 2010 lah ya, tepat 10 tahun lalu lah. Sebelum saya tahu apa itu audit. Audit itu mungkin saya belum ada bayangan sih. Apalagi kayaknya bayangnya audit itu cuma buat perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Cari-cari kesalahan gitu kan mungkin. Nah mungkin itu yang mungkin nanti bisa dari Paniki share nih. Luruskan. Kok kalau dibilang cari-cari kesalahan atau tidak penting, perusahaan sebesar Astra pun tetap melakukan audit gitu kan. Ya. Nah, itu boleh di-share. Oke, Pak. Jadi kalau mungkin saya boleh share tentang audit, sebenarnya saya ada 3 basic pertanyaan sih, Pak. Nah, terutama kan Pak Victor juga seorang entrepreneur ya, Pak. Entrepreneur, seorang businessman, dan juga seorang profesional. Ketika misalkan audit itu, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Victor dalam melakukan kegiatan ini, Pak Victor punya tujuan yang pengen dicapai? Pasti dong, harus ada tujuannya kan? Sure ya Pak, berarti satu, kita bicara tujuan. Yang kedua, gitu kan ya, apakah dari tujuan Pak Victor itu, Pak Victor bisa mengerjakan semua hal-hal untuk mencapai tujuan itu sendiri? Tentu tidak ya, kalau kita ngomong kayak gitu, karena ujung-ujungnya kan tim. Apalagi kalau di sini kita ngomong people, ya that's why we are here nih as a people. Teamwork di situ. Betul. Itu yang kedua ya Pak. Yang pertama tadi tujuan, yang kedua berarti Bapak memang tidak bisa mengerjakan itu sendiri. Dan yang ketiga saya tanya, apakah Bapak yakin bahwa semua tim Bapak, termasuk Bapak sendiri, itu benar-benar bisa menghasilkan kinerja yang benar-benar sesuai target, sehingga tujuan itu tuh pasti mutlak tercapai, tergaransi 100%? Maunya sih 100%, bahkan lebih. Tapi biasanya kalau kita ngomongin fakta kan belum tentu ya sebenarnya, Pak ya? Ya, betul. Nah, dari 3 pertanyaan itu, sebenarnya inilah Pak, cikal bakal adanya audit. Oke. Gitu. Jadi, saya ingin mencoba untuk membuat ini sebagai analogi yang mudah, gitu kan ya. Bahwa kenapa sih audit itu, ataupun apa sih audit itu? Bahwa pertama, bahwa kita sebagai organisasi atau perusahaan, kita memiliki tujuan, betul kan ya Pak? Dan untuk melakukan tujuan itu kan kita ibaratnya menggandeng orang nih, mengajak tim, mengajak organisasi, ada bawahan, gitu kan ya, ada atasan, ada yang menjadi admin, ada yang menjadi salesman, ada yang mungkin menjadi, let's say kita bilang sampai ke level office boy, bahkan mungkin seperti itu. Nah, everybody doing something, gitu kan Pak ya. Nah, tapi, gitu kan ya, how we really can tracking, gitu kan, we can really assure they can do really well and they can achieve the target, kan that's the problem, Pak. Betul kan, Pak? That's true, nah, betul kan, Pak? Nah, ketika ibaratnya semua orang sibuk dengan mengejar target-target yang menjadi tujuan mereka masing-masing, ya kan, Pak ya? Terkadang kalau organisasi udah sebegitu besar dan sebegitu ibaratnya bertumbuh, kadang-kadang juga sampai ke C-level kan mereka tidak bisa melihat itu semua, Pak. That's true. Yes ya, Bro. Nah, yes. Itulah kenapa audit itu ada. Gitu. Audit membantu dengan metodologi dan juga sistematika berpikir dan juga dengan juga cara kerja yang terstruktur, kita membantu para C-level, business owner dan juga para stakeholders untuk mendapatkan informasi dan knowledge terkait how their organization running the business.
Sehingga Pak Victor selalu tahu, misalkan ternyata nih, gue udah mahal-mahal hire OB, cuman kok kamar mandi ternyata nggak pernah bersih ya. Let's say, kita bilang secara bodoh-bodohannya seperti itu Pak Victor. Atau misalkan kita berbicara tentang seorang admin. Kok saya udah bayar admin mahal-mahal, tapi kok tagihan kok kayaknya uang nggak masuk-masuk ya. Nah, how we manage all of these people, gitu kan ya. Balik lagi ke people nih Pak, ke Dream Talent tadi juga Bapak bilang gitu. Nah inilah gitu loh, dari seninya menjadi seorang auditor. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di luar sana yang sudah pernah mengalami audit, yang kerjanya mungkin kayak di gambar ini gitu kan ya, udah jadi kayak detektif gitu kan ya, ngecekin dokumen-dokumen, bener nggak Pak? Itu, yes, itu saya nggak bilang ini adalah salah, tapi this just the one piece lah gitu, the small piece of our responsibility, Pak. Kalau Gitu. Paniki tadi bilang di awal begin with the end of mind, itu kayak kata-kata Stephen F. Covey, ini saya tertarik banget nih, karena kalau buat di Dream Action sendiri, kita pun juga, kita mau banget melakukan audit, apalagi kalau tadi udah penjelasan Paniki seperti itu kan, gimana biar goal-nya tercapai. Mungkin nanti bisa dielaborasi lagi kalau kayak startup, UMKM, atau perusahaan yang belum sebesar multinasional seperti Astra, kegunaannya lagi secara praktis gimana dan ngelakuinnya gimana. Nah, kalau begin with the end of mind, kayak kita boleh ngobrol lagi nanti, bro. Mungkin nanti dari teman-teman di sini, HR, pengusaha, akhirnya nanya ke Dream Action nih, Pak Victor, saya mau dong, gimana nih caranya audit, bisa nggak nanti kita ngobrol? Nah, nanti kita ngobrolin ya, bro ya. Yes. Please. Hi everyone, untuk semua yang baru join, thank you. Kita lanjutin ya Pak Victor ya. Please. Okay. Berarti kalau Pak Victor sudah agree dengan apa yang menjadi tadi jawaban dari 3 pertanyaan saya, berarti Pak Victor secara pertama-tama udah buy in bahwa ya mungkin Bapak belum terlalu yakin, tapi at least audit kayaknya penting deh buat saya. Seperti itu ya Pak Victor ya. Oke, we continue Pak. Nah, ketika kita tadi berbicara gitu kan ya, makanya tadi di awal saya memberikan gambar nih gitu, yang tentang gambar kayak seperti detektif gitu kan ya, ngeliatin tentang dokumen-dokumen. Emang auditor tuh kayak gitu ya, ngecekin dokumen-dokumen doang gitu kan ya. Nah, di sini mungkin saya ingin memberikan seperti sebuah matriks ya Pak, kuadran lah kita bilang, tentang role dari auditor, ataupun kita berangkatnya kali, karena kita topiknya tentang auditor dulu nih di awal. Nah, apa sih yang menjadi ibaratnya evolusi, ataupun juga saya bilang mungkin improvement dari role seorang auditor, ataupun juga role seorang business controller, mungkin kita bicaranya seperti itu. Nah, di sini ada 2 sumbu Pak Victor. Mungkin Pak Victor ya kalau di HC punya ada sumbunya juga ya Pak ya. Gitu. Nah, kita di sini ada sumbunya nih. Kalau auditor itu paling top, ibaratnya tuh kayak gimana sih gitu perannya gitu. Nah, ada satu yang sumbu itu adalah sumbunya insight Pak. Ya, artinya insight itu artinya adalah informasi ataupun juga gagasan, ataupun juga secara apa sih yang itu menjadi end of mind kalau tadi kita bilang. Seperti itu Pak ya, adalah insight-nya. Dan yang kedua adalah impact. Nah, II lah ini, saya bikin sengaja supaya lebih fresh-nya lebih mudah diingat. Ada insight, ada impact. Nah, impact ini adalah sesuatu yang ibaratnya Bapak benar-benar deliver, Bapak benar-benar berikan kepada organisasi kah, atau kepadakah ibaratnya shareholder kah. Nah, ada insight dan ada impact. Nah, tadi kita bicara di depan, bagaimana kita untuk mengaudit dan kita bisa memberikan strategic impact. Gitu. Artinya kan sebenarnya kita maunya itu adalah untuk melakukan audit gitu kan ya, yang bisa berdampak strategikal. Nah, lalu orang-orang pasti bertanya gitu, emang audit apa bedanya gitu loh? Audit yang biasa-biasa aja sama audit yang strategikal. Nah, mungkin nanti saya akan elaborasi lebih jauh. Kalau ibaratnya kita berbicara ya, mungkin teman-teman di sini ada yang seorang profesional juga, mungkin dari HR ataupun juga dari dari bagian operation, mungkin seperti itu yang pernah diaudit ataupun apa. Nah, mungkin teman-teman ada pengalaman nih. Kalau misalkan auditor itu kok misalkan ngecekin kepatuhan aja ya, atau kita bicara mungkin compliance nih. Gitu. Jadi ibaratnya Bapak tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Karena di SOP-nya bilang nggak boleh, Pak. Gitu. Bapak ibaratnya salah nih, sudah melanggar ini. Kenapa? Karena di prosedurnya bilang begitu, Pak. Nah, mungkin Pak Victor juga mungkin sebagai profesional pernah lah mengalami hal itu. Nah,
kalau misalkan seperti itu, di tataran ibaratnya kita berbicara tentang compliance dan di tataran kita berbicara tentang operational saja, artinya apa yang menjadi do and don't di secara prosedur operational, we just being a doer, Pak. Gitu. We just doing the prosedur, Pak. Gitu. Nah, lalu kemudian gitu kan ya. Kalau ibaratnya kita nih sudah berbicara tentang menata prosedur-prosedur, menata juga ibaratnya semua aturan-aturan main menjadi sebuah hal yang kita siapkan untuk menjadi sebuah strategi bagi kesuksesan perusahaan. We talking about the manager, Pak. We manage gitu. Misalkan seorang admin tugasnya ini. Security tugasnya ini gitu loh. OB tugasnya ini. Salesman tugasnya ini. Nah, we talking the manager, Pak. We manage gitu. Nah, tapi hal yang kita masih siapkan secara insight masih berupa compliance. Ketika kita sudah bisa berbicara secara mungkin operational, tapi dengan insight-nya adalah intelligence. Misalkan contohnya ya Pak, contohnya adalah misalkan, oh kita ternyata bisa mengetahui nih tren dari data penagihan terhadap piutang secara bulanan. Kok ternyata trennya kok ini ibaratnya fluktuatif ya? Kenapa ya? Faktornya apa ya? Atau misalnya kita mendapatkan tren terhadap ibaratnya untuk misalkan pembayaran dari customer. Nah, hal-hal yang sifatnya sudah berupa pengetahuan-pengetahuan yang itu bisa dianalisa menjadi sebuah informasi bagi para decision making, informasi dulu ya Pak, maksud saya informasi sebagai para decision making, itu kita berbicara itu adalah sebagai analis. Nah, lalu apa nih yang sebelah sini nih? Kuadran yang paling kanan atas nih. Intelligence dan strategical. Gimana nih maksudnya nih? Nah, ketika kita bicara tentang katalis, Pak, berarti tadi kalau misalnya bedanya analis adalah dia misalkan di tahap operational, lalu strategical apa? Saya nanti akan berikan contohnya, study case-nya, supaya juga lebih konkret, teman-teman nanti bisa langsung lesson learn dari apa yang saya kerjakan, dengan ibaratnya framework-nya, tahap di tampilan framework-nya saja. Katalis berarti kita sudah dalam tahap ibaratnya memahami, tadi itu ya Pak ya, kalau kita bicara end of mind, bisnis goal-nya Pak Victor ini apa? Bisnis goal saya itu adalah untuk membantu sebanyak-banyaknya orang itu untuk mendapatkan pekerjaan dan juga memiliki ibaratnya karir yang amazing. Nah, itu kan cita-cita yang mulia, Pak. Saya senang ya, tuh kalau ya? amazing tuh. Niki. Yeah. Nah, Tapi Pak Niki, itu boleh nggak? Cita-cita yang mulia ya. Yes, lanjut dulu deh. Ya, itu cita-cita yang mulia, Pak Victor. Nah, karena itu adalah ibaratnya bagaimana nanti kita sebagai auditor ataupun kita menjadi sebagai controller itu benar-benar bisa memberikan informasi-informasi analisa secara intelligence yang membantu Pak Victor itu, ya kan ya, mendapatkan sebuah strategi. Karena kan kita ngomongnya strategikal, Pak. Strategi yang menciptakan Pak Victor itu nanti mencapai bisnis goal-nya. Nah, itulah di sini katalis. Jadi bedanya apa? Kalau ini Anda hanya melakukan prosedur, kalau ini Anda ibaratnya men-setting prosedur, kalau ini Anda menganalisa apakah prosedur itu berjalan atau tidak, kalau di sini Anda memastikan bahwa prosedur dan semua tata kelolanya itu sudah mendukung Anda untuk mencapai goal atau tujuan. Cukup clear Pak Victor di sini berarti ya? Kalau dibilang audit itu di awal hanya ngecek compliance atau secara SOP, berarti itu zaman dulu ya? Atau zaman kolonial ya bahasanya sebenarnya Pak Niki ya? Ya, ini pertanyaan bagus nih Bro Victor. Jadi sebenarnya kalau misalkan audit ngecekin compliance itu sebenarnya udah ketinggalan zaman apa belum kan kayak gitu ya? Atau sebenarnya sekarang masih gitu nggak? Apa jangan-jangan harusnya step by step nih? Kalau perusahaan kecil apa mulai dari situ atau gimana tuh baiknya ya? Gimana bro? Yes. Jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah this is the part of the process, Pak. Jadi hal ini ketika kita berbicara tentang di posisi ini, bukan berarti yang ini hilang. Seperti itu, Pak. Jadi ini semua kita sudah lakukan dan ini menjadi bagian juga, tapi kita mampu juga untuk melakukan ini. Jadi compliance-nya dihilangkan nggak, Pak? Gitu. Masih tetap ada nggak? Pasti. Gitu. Fundamental nggak, Pak? Pasti. Gimana tujuan mau tercapai kalau ujung-ujung semua orang pada mau
seenaknya dewek aja, gitu. Ya kan? Wah, Security suka-suka dia, nggak ngecek-ngecek, nggak ibaratnya dengan datang on time. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita untuk benar-benar menata dari secara governance agar kita bisa mencapai ke sini. thank Oke, you nah bro. cuman saya harap mungkin rekan-rekan sampai sini bisa buy-in, bisa memahami secara konsepnya dulu di awal. Saya rasa sih ini keren banget nih, udah di-share nih bro, dalam artian singkat, padat, dan jelas. Dalam kalau ngomongin role kuadrannya, berarti kalau ngomongin baik itu secara strategic planning, baik itu secara auditing, tadi udah dijelasin lagi, sama Pak Niki, berguna banget buat kita teman-teman, khusus untuk HR juga. Jadi HR itu kalau kita ngomongin strategic position untuk ke C-level, untuk ke pimpinan, untuk ke owner. Jadi nggak cuma ngomongin ke people, tapi kalau di sini nggak cuma sebagai doer atau manager, nggak cuma menganalisa, tapi juga bisa jadi katalis. Dalam artian katalis berarti tercapainya tadi ya, goalnya berarti ya. Itu ya, Pak Niki ya. Ya, betul, betul, Nah, betul. satu Karena balik pertanyaan lagi ke tadi kita, ya, sebelum lanjut. silakan Pak. Intelligence di sini, kalau mau klarifikasi dan make sure, intelligence itu berarti data ya, yang dianggap data ya. Ya, betul Untuk Pak. untuk support system gitu ya. Ya, betul. Oke. Apalagi kita sekarang berbicara tentang big data, Pak. Hmm. Di era saat ini ya, industri 4.0 dan semuanya 4.0, HR juga 4.0, marketing juga 4.0, semua serba 4.0 lah kita bicaranya ya gitu. Nah, artinya kepentingan dari big data ataupun juga intelligence ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menurut saya mungkin bukan competitive advantage lagi, Pak. Mungkin sudah menjadi sebuah keharusan gitu. Barang siapa tidak ibaratnya bisa memahami tentang intelligence ataupun juga big data ini, dia pasti akan keluar dari kompetisi. Nah, karena itu kami pun di Astra Group gitu kan ya, sampai kita pun juga memiliki sebuah unit sendiri Pak di Astra Digital. Oh. Nah, yes gitu. Teman-teman saya juga ada di sana. Nah, itu kita memang benar-benar mengemphasize dari secara digitalization ini untuk menjadi backbone dan juga menjadi competitive advantage kita dalam kita seeing the market, untuk kita nanti juga take decision, untuk kita nanti membuat sebuah campaign. Nah, sampai ke sana jadinya. Maaf saya sambil minum ya Pak Victor. Please, silahkan. Keren nih. Nanti buat teman-teman yang mau bisa di screenshot. Tapi saya sih awalnya udah bilang dulu sama Pak Niki karena Dream Talent ini nih bro, kita tujuannya kita mau berbagi. Jadi nanti bisa di-shareable ya screen-nya, dan thank you so much sudah bersedia untuk di-share. Jadi ini nanti versi shareable-nya didapatkan di akhir setelah nanti isi feedback. Karena feedback kita butuhkan tidak hanya untuk Dream Talent tapi juga nanti untuk Pak Niki buat jadi masukan ke depannya buat lebih baik. Nanti kita kasih langsung tinggal download aja. Jadi kita bikin permudah semuanya. Biar mencapai tujuannya kalau tadi kata Pak Niki, katalis kan. Amazing. Keren banget Pak Victor. Please lanjut Pak Niki. Oke, kita next ya rekan-rekan semuanya. Nah, inilah sedikit kalau kayak saya ngomong mungkin teori-teorinya lah. Ribet-ribetnya gitu kan. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang suka bermain apa? Rubik's ya. Kayak Rubik's ya ini Gitu ya. kan, ya. mungkin jadi familiar ini apa gitu. Ini mungkin kubus Rubik's gitu kan ya. Gitu. Kubus Rubik's kan melambangkan sesuatu yang challenging dan complicated gitu ya Pak ya. Ya mirip lah saya bilang seperti itu. Ini mungkin menjadi sebuah landasan teori yang biasa dipakai oleh auditor ataupun juga risk manager di international base gitu kan. Ya kita mengenal dari COSO. Nah, singkatnya gini aja deh, maksudnya mungkin di antara kita juga nggak langsung ibaratnya terjun ke dalam bidang ini ataupun juga menjadi bagian dari ini. Intinya saya mau bilang bahwa supaya diskusi kita ini ada ibaratnya nuansa akademisnya sedikit lah gitu Pak Victor, boleh ya secara teorinya lah gitu, supaya itu mah hanya omongannya si Niki aja gitu, lagi ngibulin kita semua, siapa tahu kan begitu kan. Nah, kita coba ngomong dari teorinya apa sih gitu. Nah, teman-teman kalau tadi teman-teman udah bicara tentang yang sebelumnya itu adalah role quadrant gitu kan, untuk menjadi strategical dan juga intelligence. Nah, dalam kita mendefine sebuah strategi ataupun juga intelligence itu, berarti kita pertama-tama harus punya soul-nya dulu, Pak Victor. Kuncinya itu. Jadi saya nggak mau ngomongin ini semua. Teman-teman bisa untuk
nggak usah ngeliatin ini semua, nggak usah mempedulikan ini semua, tapi saya memberikan satu keyword di awal dulu adalah kita harus punya soul-nya dulu. Soul-nya itu apa, Nick? Yang pertama tadi itu Pak Victor bilang, kita harus memiliki sebagai soul seorang business owner ataupun entrepreneur. Nah, ketika kita memiliki sebuah soul menjadi seorang business owner atau entrepreneur, akhirnya pertanyaan saya nih, kalau Pak Victor punya kantor misalnya kayak gitu ya, kantornya misalkan ada bagian di kantornya itu yang kotor, Pak Victor kesel nggak ngelihatnya? Iya dong. Kesel dong, ya kan? Atau misalkan Pak Victor, misalnya gitu kan ya, eh, apa namanya, ingin melakukan aktivitas gitu, tapi nggak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena misalkan dari tim Pak Victor, misalkan orangnya nggak bisa dihandalkan, kesel nggak? Pasti kadang ada keselnya juga. Ya, nah intinya adalah gitu kan ya, di framework ini kita coba membedah apa sih hal-hal ya, kalau tadi saya ngomongkan tuh hal yang ekstrim aja, contoh-contoh yang mungkin sehari-hari, tapi hal-hal yang merupakan itu tadi bisnis goal secara strategik gitu kan ya Pak ya, sampai ke level operation, bagaimana itu bisa dilaporkan gitu kan ya Pak ya, dan bagaimana itu akhirnya itu harus benar-benar diterapkan dan dijalankan. Nah jadi kalau tadi saya ngomong nih, kantor Pak Victor kotor, kenapa sih pentingnya kantor kotor itu, kenapa sih? Kalau Pak Victor misalkan sebagai hanya seorang OB, mungkin Pak Victor ngomong, ya kalau misalkan saya sebagai seorang OB ya nanti saya takutnya dimarahin sama bos saya. Ini saya pakai contoh-contoh yang gampang-gampang ditelan aja Pak Victor ya, yang Yes, mudah yes, dicerna yes. lah. Betul. Kalau saya sebagai OB, saya tetap dimarahin sama bos saya. Nah, tapi kalau kita sebagai business owner, kan esensinya bukan itu Pak Victor. Soul-nya bukan itu. Kalau kantor kita kotor, kalau showroom kita kotor, kalau misalkan ibaratnya apa namanya ya, sebuah representasi dari brand itu adalah jelek gitu kan ya, mempengaruhi brand image nggak? Apa yang terjadi kalau misalkan brand image dari organisasi ataupun perusahaan kita jelek di mata pelanggan? Pasti hancur, ya kan? Masa misalkan nih brand ibaratnya mobil misalkan mewah lah, anggap misalkan contoh misalkan mobil Lexus lah gitu ya, mobil Lexus kok kamar mandinya bau banget misalkan gitu kan, ini contoh aja, contoh pasti kan orang langsung akan jadi ilfeel kan gitu kan. Atau misalkan brand yang lain misalkan gitu, brand perhiasan mewah misalkan Frank Co, kok misalkan ternyata di ininya di apa di galerinya kok petugas-petugasnya pada maaf kata misalnya gitu ya, pada berantakan banget sih gitu, pada bau lah gitu misalkan contoh-contohnya gitu. Nah pasti kan brand image akan turun. Nah maksud saya adalah apa gitu kan ya, di sini gitu kan kita coba berpikir secara overview, secara ibaratnya 360 derajat Pak, tentang hal-hal baik yang itu ibaratnya menjadi tujuan dari kita, seperti tadi saya bilang secara strategik gitu kan ya, menjadi ini kita, internal environment dan juga objective setting kita, ataupun juga goal kita, hingga apa yang menjadi resiko-resiko di sini. Kita kan udah mulai bicara tentang event identification, risk assessment, ini kan adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi, yang mungkin menggagalkan kita. Lalu bagaimana kita benar-benar mengkontrol itu Pak, supaya jangan sampai terjadi. Gitu. Jadi intinya kita benar-benar, makanya ini nih Pak, saya juga pernah berdiskusi sama teman saya juga dan juga mungkin di peers saya di company, adalah apa? Ketika kita menjadi seorang auditor ataupun kita menjadi seorang risk manager ataupun juga controller gitu kan ya, setiap informasi itu tuh pasti berharga Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol terus kita dengar-dengar sesuatu tentang apa, nah itu adalah sesuatu yang menurut kita tuh adalah sesuatu yang kuping kita harus tipis lah, kalau orang bilang mungkin kayak gitu Pak, kupingnya harus tipis. Jadi dengar sesuatu, wah ini kayaknya larinya ke sini nih, ini kayaknya larinya ke sini. Gitu. Nah memang, tapi saya bicara untuk kita bisa mendapatkan sense itu ataupun soul itu pasti ada jam terbangnya. Gitu. Balik lagi lah, kalau kita ibaratnya berlatih kungfu lah atau misalkan material art gitu kan, kita bisa mendapatkan sebuah pukulan ataupun jurus tendangan yang kuat kan kalau kita sering berlatih dan repetisi kan Pak, gitu kan ya. Pengulangan itu yang membuat kita tuh menjadi peka. Nah, intinya adalah apa? Dari Rubik's yang ibaratnya kelihatannya ribet ini adalah apa? Soul dari kita untuk itu being vigilant ataupun waspada.
Karena sebagai business owner, sebagai terus juga entrepreneur, kita merasa bahwa semua bagian dari organisasi kita dan semua proses-proses yang melekat di dalamnya itu adalah penting. Kita harus waspada nih. Harus punya alert. Gitu, Pak. Ketika ada sesuatu ibaratnya masalah, kalau bisa jangan sampai masalahnya itu meledak dan menciptakan ibaratnya kejadian buruk. Kita bicaranya di sini mungkin adalah event identification-nya. Sebelum itu udah bisa kita prevent dulu. Contoh, misalkan tadi saya contoh analogi yang gampang-gampang untuk kita pahamin. Misalkan kita berbicara tentang tadi ya, kantor kotor. How we prevent? Misalnya gitu kan. Kontrol yang pertama, kita bisa bilang bahwa kita akan cek jam kedatangan dari office boy. Yang kedua, kita akan sidak apakah office boy tersebut itu, ya kan ya, pada jam dia bekerja, di secara misalkan cycle dia tempat dia untuk dia melakukan tugas, dia ada di situ dan dia benar-benar bekerja. Nah, this is the control, Pak. Oke, ini ada pertanyaan nih, Pak Niki nih. Oke, Pak Niki, selamat sore. Pak, kalau misalkan kami baru mulai perusahaannya belum sebesar Astra, sebelum membahas terkait Rubik gitu ditulis ya, apakah SOP itu menjadi sebuah hal yang penting dulu nih? Mungkin kayaknya pertanyaannya SOP itu apakah penting nih, Pak Niki? Sebelum bahas ini atau ini dulu, soal dulu, tadi kan ngomong vigilant, baru ke Rubik yang rumit ini sama SOP. SOP operational procedure standar operational procedure waktu di awal tuh. Gimana tuh dari Pak Niki itu? Ya, terkait hal itu mungkin boleh Pak, dari siapa pertanyaannya mungkin untuk saya sapa juga. Ini apakah ada? Wah, namanya belum diganti lagi. Oh, oke. It's okay. Ya, baik. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Berarti tadi dari pertanyaan tersebut kita coba ingin ini ya, memastikan kira-kira apanya dulu gitu ya, Pak Victor ya. Soul-nya dulu ataukah SOP-nya dulu. Nah, baik lagi, saya mungkin juga tanya balik ke Bapak Ibu gitu. Ketika Bapak Ibu mau doing business, kira-kira Bapak Ibu itu ibaratnya lebih pentingin mana, omset ataupun juga hal-hal yang sifatnya administratif. Kalau kita berbicara ya untuk company, tadi kan pertanyaannya bukan yang sebesar Astra nih, yang benar-benar praktikal lah. Seorang business owner yang ibaratnya kita starting the company gitu kan, kita mau mulai starting the business, modal masih seadanya gitu kan ya, omset juga masih dalam koridor mungkin menengah seperti itu. Pasti jawaban yang pertama itu adalah omset dulu lah gitu, operation dulu, jalan dulu. Nah, namanya aja standar operation prosedur Bapak Ibu. Gitu. Standar operation prosedur itu kita buat ketika proses Bapak Ibu itu memang dirasakan sudah standar. Betul nggak? Nah, kalau ibaratnya Bapak Ibu untuk mencapai goal-nya, gitu kan ya, prosesnya aja belum standar, hari ini ngelakuinnya A, besok ngelakuinnya B, besok lagi ngelakuin C. Ada auditor pun, auditornya juga pasti keder. Get the idea nggak Pak Victor? Setuju. That's very nice insight tuh, betul. Standar Yes. dulu ya, udah ada standarnya, Ya, baru dibikin prosedurnya. Yes, betul. Maka itu nanti di slide berikutnya saya akan mengemphasize hal ini. Tenang aja, saya akan jelasin lebih detail. Sip. That's good. Jadi akan ada pertanyaannya Bapak Ibu. Ada jawabannya maksudnya ya, dari pertanyaan yang tadi. Please. Ya. Oke, bisa saya lanjutin Pak Victor? Yes, please. Oke, nah yang barusan bertanya tentang SOP, thankful pertanyaannya, kita akan bahas lebih dalam di sini. Stay tune Bapak Ibu. Nah, sebelum saya ngomong SOP-an, gitu kan ya, kita berbicara dulu tentang ini dulu nih. Nah, sini dulu deh. The good governance, gitu kan ya. Bapak mau ngomongin SOP, berarti kita kan sedang sebenarnya berbicara tentang menstandarisasikan proses. Bahasa Indonesianya itulah, menstandarisasikan proses. Tujuannya standarisasi proses itu apa sih? Pertanyaannya.
ya kan ya? Tujuan standarisasi proses itu apa sih? Nah, saya mungkin kasih analogi sederhana, gitu. Mungkin Pak Victor juga tahu, gitu. Apa sih yang membedakan, ibaratnya, gitu kan ya, McDonald, Pak Victor, dengan ibaratnya perusahaan-perusahaan yang ibaratnya kita bilang pada umumnya, gitu. Perusahaan-perusahaan makanan pada umumnya, ataupun restoran lah, jangan perusahaan, restoran-restoran makanan pada umumnya. Mungkin Pak Victor juga tahu lah ini tentang kisah suksesnya dari McDonald. Hmm. Itu nonton film itu tuh apa? Founders, The Founders ya, Bro. Yes, tentang si Founders. Ray Kroc. Nah, apa Oke. Pak kalau dari insight Bapak, apa yang membedakan McDonald gitu kan sebagai sebuah giant dari secara apa namanya fast food chain gitu kan ya, yang awalnya itu dari US hingga bisa sampai ke seluruh dunia gitu kan ya. Dan ibaratnya kalau anak saya aja ngelihat logo M-nya aja udah jerit-jerit, Pak. Apalagi udah pasti anak Pak Victor juga gitu udah jerit-jerit gitu kan, udah mau ke situ gitu, benar entah beli benar kentang benar. goreng entah apa. Apa yang membuat ibaratnya McDonald menjadi begitu fenomenalnya? Kalau menurut saya, nanti correct me if I'm wrong, kalau buat saya lebih ke standar sebenarnya sih, Pak Niki. Jadi kita mau di, nggak usah keluar negeri dulu deh, Indonesia dulu deh. Mau di Indonesia belahan manapun, kalau yang namanya merek yang tadi ada M tersebut, McDonald, rasanya kita ekspektasinya A, ya dapatnya A tuh standarnya. Dan kalau di film itu yang menarik kan, kalau diinget si tadinya McDonald's itu kan bukan punya si Ray Kroc ya kan, yang akhirnya Yes, jadi the ya McDonald founders. Brothers. Ya, Tapi si dia McDonald akhirnya bisa Brothers. beli karena dia yang menciptakan awalnya dari si McDonald's Brothers ya ini yang nyiptain sistemnya tuh, sistem apa ya? Kalau nggak salah yang super cepat ya kalau nggak salah kan. Ya, Nah, sistem ya. itu di bahasanya kalau startup sekarang di scalable lah. Jadi bisa diaplikasi, diduplikasi kemana-mana. Gitu sih kalau dari saya. Yes. Itu Pak. Itu jadi eh analoginya dan juga insight-nya seperti itu. Itu maksudnya end of mind ini di slide ini end of mind-nya seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang governance, tata kelola, standar, gitu kan ya, kita harus tahu ibaratnya adalah apa sih gitu loh, yang memang itu menjadi objektif ataupun goal kita dulu, gitu. Percuma kita mau ngomongin SOP, kita mau ngomongin adanya bikin kayak mungkin kalau levelnya Astra sampai ibaratnya monitoring sistem dan sebagainya, kalau goalnya aja kita nggak tahu, gitu. Goalnya itu goal apa? Terserah Bapak Ibu, mau goalnya goal apa? Goal jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, gitu kan? Hmm. Mau goal secara perspektifnya itu adalah financial, mau perspektifnya itu adalah brand image, mau perspektifnya itu secara mungkin kepuasan pelanggan. Nah, everybody kan has the goal kan, Pak. Nah, tapi kan on top of that itu adalah kita sebagai organisasi, sebagai company, harus punya goalnya sendiri kan. Nah, dari company ibaratnya strategic goal tersebut, kita lakukan strategic alignment, artinya kita coba apa namanya atur gitu ya Pak ya, menjadi turunannya ke level divisi kah, departemen dan personel. Seperti itu. Nah, goal-goal ini mungkin kalau di SR Pak Vito juga mengetahui ada aspek balance scorecard. Betul kan ya Pak ya? Hmm. Ada financial, ada terus juga customer, ada juga terus internal process and learning and growth yang biasa standar dipakai lah. Oke, saya bilang contohnya kita pakai balance scorecard. Lalu apa yang menjadi KPI indicators-nya dan key success factor-nya apa? Nah, jadi kalau kita tadi misalkan berbicara tentang McDonald gitu kan, dengan goal-nya dia adalah ternyata adalah mungkin bukan menjadi restoran burger paling enak sejagat raya. Analoginya tapi ya, Pak ya tadi itu tentang McDonald ya. Bukan menjadi restoran burger paling enak sejagat raya, tapi menjadi restoran burger terbanyak dengan penjualan terbesar sejagat raya. Yes. Nah, ya di sini berarti. Lalu yang juga terkadang penting tapi suka banyak orang lupa adalah apa? Kita mau doing business, kita mau jalanin sebuah proses, tapi kita lupa sama ini nih. Competitive advantage Bapak tuh apa? Gitu. Apa ibaratnya keunggulan yang teman-teman ataupun juga organisasi Bapak milikin itu? Apakah itu baik secara quality? Artinya Bapak bisa memberikan sesuatu yang sangat-sangat beda banget nih.
Kalau misalnya tadi McDonald mungkin rasa, tapi Bapak bilang sama-sama aja. Tapi misalnya kita bilang contoh yang lain, misalnya kayak begitu. Bapak misalkan restoran yang makanannya cuma ada satu itu doang unik di seluruh dunia, misalnya seperti itu. Atau misalkan Bapak naik mobil, misalkan kayak Tesla, yang itu misalkan dia bisa autopilot. Bapak kemana-mana nggak perlu pegang setir, tinggal pencet-pencet aja, jalan, tiba-tiba sampai mobil. That's the quality, Pak. Bapak misalkan punya misalkan Samsung, misalnya kayak gitu kan, flagshipnya yang paling baru, paling mewah. Ataupun Bapak punya Apple yang membanggakan ibaratnya gitu, dengan harga yang fantastis gitu kan ya, dengan fitur-fitur yang sangat-sangat hebat. Just the quality, Pak. Something yang memang itu Bapak itu memang tawarkan ke market yang itu membuat Bapak itu tuh direcognize. Nah, yang kedua, kalau misalkan quality misalkan ternyata bukan, adalah mungkin cost. Mungkin bagi orang-orang di accounting ataupun juga secara planning ataupun juga di orang-orang secara manajerial, cost ini artinya apa? Biaya operasional kita, gitu loh. Biaya kita untuk menghasilkan produk kita, gitu. Seberapa besar? Kalau ibaratnya cost kita semakin besar sedangkan margin profit kita kecil, terus ternyata jualan kita juga nggak banyak, ya kalau kita bicara kan mungkin kalau kita bicara secara casual ya artinya bocuan lah kan gitu ya Pak Victor ya. Nah, kalau kita berbicara dengan cost ini artinya menjadi bagian dari nyawa kita lah gitu kan secara finansial. Kalau tadi ini secara quality, secara finansial. Kalau kita bisa menghasilkan produk dengan biaya yang semakin murah, artinya kita memiliki margin yang semakin banyak, kita kan memiliki napas untuk berkompetisi semakin besar juga. Memberikan cara bayar yang lebih bagus, memberikan misalkan juga nanti campaign misalkan untuk secara iklan dan sebagainya. That's cost. Or delivery. Bagaimana kita bisa secepat mungkin, kita bisa ada di mana-mana, kita bisa ibaratnya membuat orang itu begitu instantly. Seperti mungkin kalau sekarang tahu kita udah misalkan ada juga Gojek. Yes, ya Gojek. Kan? Astra ada invest Gojek juga tuh ya, dengar-dengar ya. Iya, Pak. Semuanya. Ya, nggak mau ketinggalan lah, Pak. Iya, iya. Oke, Seperti semua big company nggak mau ketinggalan lah. Nah, itu Pak. Jadi competitive advantage Bapak Ibu apa? Silakan tentukan dulu. Gitu. Nah, untuk menentukan ini, balik lagi gitu. Harus menyadari dulu, kira-kira kita punya kekuatan apa yang orang-orang itu nggak bisa milikin. Yang nggak bisa, yang mungkin bukannya nggak bisa, tapi susah ataupun sukar sekali untuk ditiru sama orang lain. Nah, kalau setelah kita udah berbicara tentang strategic alignment, nah inilah baru kita ngomong tentang prosedur-proseduran. Nah, gitu kan ya Pak ya. Pak Diki, sebelum lanjut ya. nih, ini asik banget sebenarnya penjelasan dari Pak Diki, dalam artian mudah dicerna teman-teman buat semuanya. Mungkin boleh saya wakilkan, udah ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak Diki, tapi ada beberapa nanyanya terkait audit, mungkin nanti setelah ini nanti baru saya ajukan. Tapi kalau di sini saya sendiri nih, langsung tanya. Beberapa company sekarang, beberapa klien kami juga, ada beberapa masih pakai balance scorecard, ada yang masih pakai KPI gitu kan, KSF segala macam. Tapi beberapa mulai move ke OKR nih, Objective Key Result. Mungkin kalau secara praktek ya, biasa Pak Niki secara profesional di Astra, masih aktif digunakanкah baik balance scorecard atau KPI atau juga menggunakan OKR atau mulai ke arah OKR tuh? Gimana tuh Pak Niki? Bisa share pengalamannya nggak tuh? Kalau di experience saya sendiri sih kita masih pakai balance scorecard Pak sementara ini. Di experience saya di perusahaan saya juga tempat saya bekerja kita masih pakai balance scorecard. Tapi maksudnya sih gini Pak. Metodologi apapun itu bisa bermacam-macam. Tapi balik lagi tadi saya bilang itu tentang end of mind Pak Victor. Tentang business goal. Ini menurut saya yang jauh lebih penting. Instead of dari metodologi gitu. Nah, kalau kita ibaratnya itu sudah memiliki end of mind yang clear, gitu kan ya Pak ya. Dan kalau kita bicara mungkin nanti di kesempatan yang berbeda ya, kita bicara tentang company culture, ya Pak Victor ya, gitu. Ini sangat menarik juga mungkin di SR juga.
kalau kita bicara tentang company culture, di mana semua orang itu sudah berfokus untuk mungkin kalau di Astra kita mengenal catur dharma, mengenal PDCA, dev model gitu, karena plan do check action, di mana kita semua sudah memiliki soul ataupun juga jiwa itu, saya yakin sih sebenarnya kita mau ibaratnya diukur via balance scorecard kah atau OKR kah, itu menjadi ibaratnya landasannya aja gitu. Karena apa? Karena setiap orang itu sudah mengerti bahwa role saya itu memberikan dampak ini gitu kan ya. Dan saya akan memastikan bahwa ini harus kita bisa succeed seperti itu. Berdasarkan target yang memang kita sudah sepakati. Seperti itu, Pak. Nah, jadi balik lagi menurut saya itu mungkin preferensi Pak Victor. Preferensi dari masing-masing organisasi, preferensi mungkin dari juga top eksekutif di HR-nya, preferensi juga mungkin dari C-level, gitu kan ya. Mereka lebih prefer yang mana, yang membuat mereka itu, oh saya gampang nih, lebih ngeliat strukturnya dengan misalkan balance scorecard atau dengan OKR, gitu. Nah, itu yang mungkin menurut saya dikembalikan lagi ke masing-masing company, gitu. Sip, thank you. Mungkin bisa sedikit menjawab, Pak Victor. Oke, kita lanjutkan. Nih Pak Diki, kalau tadi ada beberapa pertanyaan, cuman belum sesuai topiknya, jadi Bapak Ibu sabar dulu sebentar, nanti pasti akan saya ajukan. Untuk yang ini terkait dengan yang tadi baru disampaikan. Tadi saya baru nanya, jawab, boleh saya sebutkan namanya nggak? Sepertinya sih harusnya boleh ya. Oh boleh, udah konfirmasi boleh. Ini dengan Pak Jody Jonathan. Pertanyaannya gini Pak Niki, saya masih baru dengan konsep strategic alignment. Kira-kira tahap awal untuk menerapkan balance scorecard, lalu ke key performance indicator KPI, lalu ke key success factor, gimana ya? Dan kira-kira bedanya dari ketiganya secara singkat dan plus minusnya bagaimana mungkin? Nah, mungkin yang tadi Pak Niki jelasin nih, objektif, kan udah tahu end of mind-nya gimana, objektif, balance scorecard, KPI, Key Performance Indicator, lalu Key Success Factor. Nah, di sini ada Pak Jody Jonathan mengatakan masih baru dalam konsep strategic alignment ini. Nah, tahap awalnya gimana kalau misalnya kita pun kepengen bisa ikutan seperti Astra mau menerapkan ketiga bagian itu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, apa sih sebenarnya kurang lebih secara singkat bedanya itu si balance scorecard sama KPI bedanya apa? KPI sama KSF bedanya apa? Ada plus minusnya mungkin. Gitu pertanyaannya Pak Niki. Ya. Thank you Pak Jody Jonathan ya tadi. Yes, Pak Jody. Ya Pak Jody, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus juga untuk mengemphasize, mungkin rekan-rekan yang lain juga penasaran gitu. Memang slide ini itu saya gunakan itu ketika saya present ke top eksekutif di Astra juga seperti itu. Sehingga mungkin ini ketika saya present ini dengan tataran memang audiens di sana memang sudah memahami tentang secara prinsip-prinsip dasarnya gitu. Sehingga kita udah lebih berfokusnya pada ini secara governance-nya seperti ini, bukan berbicara lagi tentang maksud satu persatu dari kontennya apa. Nah, tapi kembali lagi, saya senang untuk menjelaskan dengan analogi-analogi yang mudah dicerna sama teman-teman semua, karena kita semua di sini masih sama-sama belajar juga. Untuk perbedaannya apa? Nah, kalau perbedaannya apa, berarti kita mungkin juga harus, mungkin ya, ini secara saya pribadi, boleh sharing untuk secara pemahaman, secara harafiahnya dulu. Kayak gitu ya, supaya jadi kelihatan nih bedanya apa. Gitu. Nah, kalau balance scorecard, berdasarkan apa yang saya pahami secara humbly, kita itu ibaratnya sudah memetakan dulu komponen-komponen, aspek-aspek yang kita itu ingin untuk ibaratnya itu kategorikan. Seperti tadi saya bilang, pastilah kalau kita dalam ibaratnya bisnis, UUD lah ya, Pak Victor ya, gitu ya. UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, makanya di balance scorecard ada aspeknya financial, gitu. Kita mau ibaratnya aktivitas apapun, tapi kalau ibaratnya nggak ada duitnya, nggak ada darahnya, ya siapa yang mau bayarin gaji semua orang? Gitu kan? Siapa yang mau kasih makan anak istri di rumah kan nggak ada gitu. First thing first, financial. Ya kan? Yang kedua adalah apa?
financial bisa ibaratnya kita mendapatkan revenue, bisa mendapatkan juga ibaratnya pemasukan yang kita bisa belanja dan segala macam. Kalau ada apa? Kalau ada transaksi. Kalau ada transaksi berarti ada apa? Ya ada customer. Kalau ibaratnya nggak ada customer, emang ada transaksi? Ya nggak ada, nggak bakal bisa gitu kan. Ya pasti yang kedua, jadi udah ada financial, pasti ada aspek customer. How we serve our customer, gitu kan. Proses-proses apa aja yang berhubungan dengan customer. That's the customer. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga kita bicara tentang internal proses. Gitu. Kita udah punya tadi secara financialnya kayak gimana, kita udah tahu ibaratnya gimana kita serve customer. Nah, yang ketiga itu, proses bisnis kita tuh kayak gimana? Yang lalu tadi mungkin pertanyaan sebelumnya, SOP, SOPR-nya gimana nih gitu. Aturan mainnya gimana nih gitu. Ditegaskannya lewat apa? Ya lewat internal proses itu. Harus apa, harus apa, harus apa. Supaya ibaratnya customer happy, duit masuk. Gitu kan ya Pak ya? Nah, Betul. yang ketiga untuk melengkapi ada apa? Ini kan orang-orang nggak semua ibaratnya pada tataran level yang sama. Pada kedewasaan ibaratnya mindset yang sama, pada ibaratnya skill dan juga kompetensi yang sama. Nah, karena itulah gitu kan, ada aspek learning and growth. Di mana aspek learning growth ini kita benar-benar memikirkan kira-kira nih, misalnya kalau saya jadi anak buahnya Pak Victor, si Niki tuh talentanya di mana ya? Oh, ternyata dia talentanya jago ngibulin orang. Kayak gitu ya. Kalau dia jago ngibulin orang, kira-kira posisi apa nih yang paling bagus buat dia? Misalnya kayak begitu. Nah, intinya adalah kita benar-benar seeing our organization, benar-benar melihat kira-kira gitu ya, apa yang kita bisa develop untuk menjadi lebih baik lagi. That's the balance scorecard, Pak Jonathan. Jadi Bapak sudah tahu aspek-aspeknya yang membentuk nanti kesuksesan dari bisnis Bapak. Itu adalah balance scorecard-nya. Lalu kemudian key performance indicator. Nah, kalau tadi Bapak udah punya balance scorecard aspek-aspeknya, di balance scorecard itu kan ibaratnya itu hanya memberikan bedahan di aspek. Nah, tapi Bapak kan harus punya ukurannya, measurement-measurementnya. Contoh, financial. Apa sih measurement di financial? Misalkan, target jumlah omset penjualan, target kolektabilitas piutang, target ibaratnya jumlah liquid cash Bapak dibandingin sama jumlah misalkan utang jangka pendek. That's financial. Lalu customer apa? Misalkan customer satisfaction index. Misalkan lagi jumlah misalkan traffic dari customer yang datang ke toko Bapak. Kalau misalnya Bapak punya online shop, mungkin jumlah misalkan dari berapa banyak misalkan feed Bapak di view. Seperti itu. Sehingga ibaratnya dari indikator-indikator itu, kalau saya boleh analogikan, seperti kita menyetir mobil Pak Victor, kita punya dashboard-nya nih Pak Victor. Pak Victor tahu nih, saat ini Pak Victor sedang melaju ibaratnya kecepatan berapa, RPM berapa, kondisi bensin Bapak gimana, akinya masih ada apa enggak. Gitu Pak. Nangkap ya Pak ya, sejauh ini ya. Mungkinnya Pak Jody silakan nanti ditanggapi lagi kalau mungkin masih kurang jelas. Dari balance scorecard dan KPI itu. Nah, lalu key success factor nih yang terakhir nih. Key success factor itu apa Pak? Gitu. Jadi secara humbly, saya berpikir seperti ini. Ketika Bapak udah tahu aspeknya apa, Bapak udah tahu juga indikatornya apa, nah, hal-hal apa yang itu wajib untuk kita, mungkin bahasanya udah lebih, kita fabricated gitu Pak ya. Kita usahakan itu terjadi, sehingga itu indikator tercapai. Kayak gitu. Contoh, misalkan nih, kalau ketika kita bicara tadi, misalkan kayak, ya yang simpelnya gitu kan ya, toko kita rame, gitu kan ya, toko kita misalkan rame nih, bisa rame dikunjungi sama orang. Key success factor-nya apa? Ya key success factor-nya, jangan cari toko yang adanya di ujung belakang, misalkan bagian dari pasar. Agree ya Pak ya? Kayak gitu kan Pak ya? Nah, key success factor ini ibaratnya sebuah guidance yang itu menjadi memang common practice di sebuah bisnis, yang itu memang nanti akan mendevelop ibaratnya kesuksesan secara baik secara KPI dan juga nanti aspek secara balance scorecard-nya. Gitu. Lagi misalkan
kalau contoh, misalkan gini nih, Bapak memiliki KPI, misalkan salesman jago jualan. Ya, bukan jago jualan, sorry. KPI salesman itu achieve omset lah gitu ya, target jualan. Gitu. Key success factor-nya apa? Ya, key success factor-nya, salesman Bapak menguasai product knowledge nggak? Jangan-jangan nanti ketika ibaratnya salesman itu melakukan canvassing ataupun juga berbicara sama klien, AEO. Gitu. Ditanya tentang keunggulan produknya, ntar ya Pak, saya tanya sama bos saya dulu. Lama-lama ya bosnya aja jadi salesman. Ya kan Pak ya? Terus bisa kan lagi, gitu kan ya? Ya, nah, gitulah Pak, kurang lebih menurut saya. Kayak mungkin dari situ cukup lumayan memberikan contoh yang praktikal. Oke. Jadi gitu ya tadi Pak Jody ya. Kalau boleh saya tambahin dikit karena ini erat kaitannya juga terkait people management. Karena kalau kita ngomongin ke people kan organizational development. Saya tambahin dikit ya Pak Niki ya. Silakan Pak. Jadi kalau balance scorecard, ya seperti yang tadi saya bilang, makanya saya tanyakan ke Pak Niki, ternyata ada Pak Jody juga nanya. Beberapa saat ini, khususnya kalau untuk perusahaan yang baru mulai, atau baru mau belajar, atau startup, kebanyakan emang kita banyak menggunakan OKR, Objective Key Result. Jadi sesuai namanya, kalau Objective Key Result, ya sesuai ada Key Result, objektifnya apa, Key Result-nya apa, hasilnya apa. Sebenarnya itu lebih menyingkat, lebih agile, lebih cepat untuk sesuai dengan kondisi saat ini. Tiba-tiba ada new normal, oh harus gimana ya, OKR-nya berubah. Dan jaraknya itu pendek-pendek, Maniki, kalau OKR kan. Tapi kalau balance scorecard kan hitungannya mungkin tahunan. Kembali lagi, kalau balance scorecard kita bilang strategi, kayak cocok banget sama Pak Niki di corporate strategy planning. Strategi perusahaan, gimana bikin perusahaan nih, Pak Jody, mulai dari awal perencanaan, sistem manajemen, dan cara ngelolanya sesuai sama visi misi perusahaan. Jadi kalau dibilang, itu kan balik lagi tuh yang ngeluarin namanya balance scorecard ini dari Harvard. Robert sama David, kalau nggak salah namanya. Itu dia ngomongin ada perspektif tentang pembelajaran, tentang proses bisnis, terkait ada lagi pelanggan, keuangan, macam-macam. Nah, itu balance scorecard ya. Jadi, ya kartunya itu apa? Baru dipecah seperti yang tadi Pak Niki bilang, ke si KPI, indikatornya apa aja. Atau kalau kita bikin lebih simpel, KPI indikator yang ngukur sukses atau gagalnya perusahaan Anda, itu KPI. Nah, KSF atau Critical Success Factor, nah itu faktor-faktor yang menentukan sukses atau gagalnya. Memang kalau untuk ini saya rasa nanti kita harus buat sesi lagi khusus sama Pak Niki ngomongin ini nih Pak Niki ya. Karena memang strategic planning, saya juga bilang, ini kesempatan saya bilang di awal, teman-teman yang ikut Dream Talent Talk hari ini, kalau tiba-tiba selesai ikut Dream Talent Talk nanti sama Pak Niki, tiba-tiba udah langsung, wah udah jago banget bisa strategic planning, wah itu amazing banget deh. Tapi kalau secara realistisnya, seenggaknya kita dapat gambaran dulu lah. Gambaran luarannya dan apa yang bisa dilakukan. Tadi praktikalnya seperti yang tadi Pak Niki sharing. Dan tenang aja, video ini ada live di YouTube, jadi saya rasa mungkin tidak cukup kita dengarkan sekarang bisa dicerna. Jadi nanti pelan-pelan bisa sambil dicerna lagi, oh ini nih kalau saya pakainya ini, visi saya begini, misinya gini. Jadi kita kembali dulu, saya rasa masih banyak yang seru karena pola pikirnya Pak Niki ini yang menarik makanya. Dari awal, I feel happy, I feel proud to know him. Jadi itu yang mesti kita gali dulu, teman-teman. Tadi pertanyaan udah beberapa yang masuk, Pak Niki. Cuma saya belum tanyakan, dan Bapak Ibu tenang aja, nanti pasti akan saya tanyakan di waktu yang sesuai. Gitu ya, kita lanjut dulu, Pak Niki, silakan. Kita lanjut dulu ya, Pak. Udah mulai ke yang berat-beratnya nih, yang daging-dagingnya nih, Pak. Oke. Teman-teman, tadi kita udah bicara tentang strategic planning di strategic alignment-nya. Gitu. Artinya kita udah berbicara, we already set the goal, gitu ya, Pak Victor ya. Setiap orang dari level company sampai ke level personel nih bahkan nih. Kalau tadi kita ngomongin dari bos sampai ibaratnya OB, semuanya udah punya tujuannya, udah tahu tujuannya apa mau ngapain. Nah, kalau orang udah tahu tujuannya tapi nggak punya petanya, ya kan? Ibaratnya gini, kita mau kemana sih? Oh, kita misalkan pengen pergi misalkan ke Dufan, ya dari rumah masing-masing. Kita tahu tujuannya mau ke Dufan, tapi kita nggak punya petanya.
gimana caranya kita bisa sampai ke Dufan dengan efisien ya, dengan efektif ya, dengan waktu paling cepat ya, dengan cara untuk kita paling bisa lancar menghindari macet. Nah, beruntunglah sekarang ada Google Map, ada Waze gitu kan ya. Jadi semuanya serba mudah. Nah, analogi itulah yang saya gunakan bahwa kita memiliki bisnis proses. Jadi kalau tadi ada pertanyaan tentang gimana ya kita standar dulu, apa ini dulu? Nah, baik lagi itu. Nah, di sini nih, proses ataupun juga apa namanya standar dan juga kita bilang SOP, gitu kan ya. Nah, kalau di secara biasa saya dengan teman-teman di Astra mungkin gitu ya, kita mengenal tentang bisnis proses itu even ada level 0, 1, dan 2, dan 3 gitu. Bedanya apa Pak? Kayak main game aja nih gitu kan ya. Game ada level 0, 1, 2, dan 3 gitu kayak main game. Yes, bener. Makin dalam gitu karena kayak makin susah gitu. Yes, bener. Memang makin dalam makin susah gitu. Intinya adalah apa? Intinya adalah apa? Di proses tersebut ketika teman-teman memiliki ibaratnya alur proses, kalau kita bicara tadi tujuannya, saya mau ke Dufan gitu kan ya, kita bisa bilang misalnya gini, level 0 itu. Kalau saya misalnya rumah saya di Jakarta Timur mau ke Dufan, berarti satu saya akan melalui misalkan Kampung Melayu. Kampung Melayu nanti saya akan lewat Kasablanka. Kasablanka nanti saya misalkan akan nanti lewatnya misalkan Tanjung Priok nanti misalkan ketemu Dufan. Itu adalah level 0. Artinya benar-benar gambaran yang besarnya di proses itu yang itu merupakan ibaratnya titik-titik yang paling ibaratnya gedean lah gitu. Paling menjadi kelompok-kelompok proses. Misalkan contoh kalau mungkin kita berbicara di proses bisnis misalkan let's say penjualan di toko lah gitu kan ya. Bisnis proses level 0-nya apa? Gitu. Bisnis proses level 0-nya mungkin kita bicara ada ibaratnya transaksi penjualan gitu. Penjualan berarti ada misalkan customer datang habis itu customer-nya cek misalkan barang gitu kan, habis dia cek barang terus kemudian dia bayar ke kasir, habis itu selesai pulang kita catat sebagai pembukuan atas penjualan. Misalnya kayak begitu kan. Nah, di situ ketika kita berbicara tentang level 1, level 2, dan level 3, kita lebih dalamin lagi nih. Nah, di sini maksud saya, luxurious-nya yang mungkin ya, nggak semua perusahaan itu, kalau tadi ada pertanyaan, apakah SOP harus di depan jalan dulu? Nah, baik lagi saya tanya, nggak bisa mungkin semua perusahaan itu untuk sanggup ngelakuin ini, hal-hal yang mungkin sifatnya udah dalam tahap administratif. Nah, ketika kita bicara level 3, misalnya begini, gimana sih prosesnya untuk orang tadi itu belanja ke toko? Kan tadi saya kasih contoh level-level yang titik-titik besarannya. Satu, misalnya gini, customer akan ngeliat-ngeliat dulu window shopping. Nah, di window shopping, misalkan kita sengaja udah taruh nih, misalkan etalase-etalase barang-barang itu yang menjadi, misalkan new release, best seller, yang membuat itu orang-orang itu pasti akan tertarik masuk. Nah, setelah masuk itu, nanti akan ada tim kita yang greetings. Selamat pagi Bapak Ibu, gitu. Lalu nanti tim kita juga sudah ibaratnya melihat kira-kira kemana arah customer itu ini akan menuju. Apakah itu misalkan dia ke barang A, B, atau C, seberapa jarak antara customer dengan misalkan wiraniaga kita. Nah, kedalaman tentang bagaimana kita menyusun proses-proses ataupun juga aturan-aturan seperti itu yang akan menjadi standar bagaimana bisnis kita nanti akan kita running. Nah, tujuannya apa? Ya balik lagi itu. Ketika kita ingin membuat proses dengan standar, artinya kita ingin mensecure pencapaian dari objektif ataupun goal kita. Nah, kalau tadi misalnya kita sedikit berbicara ya Pak Victor, tentang McDonald. Mungkin McDonald bukan ibaratnya dia memiliki bisnis goal untuk menjadi perusahaan burger paling enak sejagat raya. Gitu. Mungkin dia ibaratnya bisnis goalnya untuk menjadi perusahaan dengan penjualan terbanyak dan memiliki chain terbesar. Sehingga dia perlu bisnis proses yang benar-benar efisien. Ketika customer datang, gitu kan ya, customer nggak duduk terus misalkan ada ibaratnya waitress-nya yang datengin ke meja kan. Betul nggak? Orang datang ke kasirnya, ke tempat point of sale-nya lah gitu. Mungkin orang lebih kalau awal lebih ngertinya kasir lah ngomong gitu.
datang ke kasir, ke mbak-mbaknya, ke mas-masnya, Mbak, Mas, saya mau pesen ini, gitu. Transaksi terjadi, di-input ke sistem, sistem langsung dia merecord, langsung masuk sebagai work order-nya di tim produksi, ya kan? Tim belakang layar langsung mereka bekerja, udah tahu di mana tempat burger, di mana tempat selada, di mana tempat keju, di mana tempat saus, di mana tempat sebagainya, dengan alur lini produksi yang udah memang mereka tata supaya orang itu nggak perlu harus lari sana, lari sini, pindah sana, pindah sini, buka kulkas sana, terus misalkan dia harus teriak sana, teriak sini, itu sudah benar-benar di-fabricated oleh mereka, sehingga proses itu berjalan sebegitu efisien dan efektif. Kurang lebih begitu, Pak Victor. Nah, ketika kita berbicara level 0 sampai level 3, itu adalah ibaratnya kedalaman tentang bagaimana kita semakin rigid, membahas satu persatu tentang proses-proses yang semakin mikro. Sehingga, kalau saya mungkin berbicara, ada 3 key point di sini, baik flow, regulation, and enablers. Simpelnya gini aja deh. Flow itu adalah bagaimana dari proses sebelumnya, ataupun juga dari kalau kita bicara supplier, gitu kan ya, input, proses, output, dan customer. Ini sebenarnya nggak perlu dibingungin bagi teman-teman mungkin yang awam, tapi intinya adalah apa? Ini adalah proses, pastikan adalah ketika kita mau melakukan sebuah proses, pastikan ada dong materi yang kita misalkan pakai. Contoh seorang, misalkan kita berbicara Pak Victor nih, sebagai content creator. Ya kan? Pak Victor bisa melakukan ibaratnya aktivitas webinar ini kalau ada apa? Kalau ada inputnya. Inputnya apa? Inputnya itu adalah materi dari saya. Saya itu sebagai apa? Saya itu sebagai supplier. Gitu. Kita melakukan proses ini, akhirnya ada outputnya. Outputnya itu adalah deliverables, knowledge, yang kita sampaikan kepada masyarakat. Customer-nya siapa? Masyarakat. Get the idea ya? Nah, lalu kemudian ketika kita membuat hal ini menjadi sebuah hal yang, kalau tadi kita bicara di awal tuh Pak, di role quadrant itu, tentang compliance ataupun kepatuhan, nah kita membuatnya di sebelah sini, tentang regulasi-regulasi. Baik levelnya itu mungkin arahan, policy, prosedur, instruction, sampai mungkin kita bicara tentang administrative form. Lalu juga ada enablers-nya. Setiap orang tahu nggak sih, dia secara organisasi itu struktur organisasi apa? Nah, kalau ini mungkin orang-orang pada tahu lah. Dari mulai ibaratnya kita dulu zaman sekolah, ya pasti orang ngalami OSIS, gitu kan tahu lah gitu. Oh, saya misalkan seksi perlengkapan, saya ketua OSIS, saya seksi misalkan seksi kesenian atau apa, organisasi lah, berorganisasi. Dan semua yang isi-isi di dalam organisasi tersebut. Tugas tanggung jawab, lalu juga mungkin kita berbicara apa yang menjadi kewenangan. Kalau kita bicara organisasi udah semakin besar, semakin corporate, udah semakin complicated lagi. Pertanggungjawaban terhadap misalkan untuk kita otorisasi dan sebagainya ada di sini. Physical infrastructure, ini pasti mendukung banget ya. Apakah misalkan itu gedung, ataukah misalkan itu toko, atau misalkan itu juga pabrik. Information system and technology, gitu. Apa yang kita gunakan, teknologi kita, dan terakhir yang tidak terlupa adalah big data. Nah, saya lanjutkan aja Pak, atau gimana? Nah, sebelum risk management nih, Pak Niki ada pertanyaan. Ini sebenarnya udah ada lagi banyak pertanyaan, salah satunya nih yang udah duluan tadi sebenarnya ada Pak Hendro. Cuman kalau Pak Hendro Purnomo ini nanti tanyanya terkait audit. Jadi sebelum nanti lebih jauh, sebentar ya Pak Hendro ya, sabar, pasti ditanyakan. Ini Pak Ridwan, karena takutnya nanti udah ke slide selanjutnya, Pak Ridwan. Tadi karena Pak Niki sudah sempat disinggung terkait key success factor, ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan nih. Mohon maaf jika sudah disinggung di awal, tidak apa-apa tentunya. Silakan banget kita diskusi belajar bareng di sini dari Pak Niki. Untuk profesi auditor internal seperti saya, berarti Pak Ridwan ini internal audit, apa key performance factor yang dapat dilihat oleh manajemen? Mungkin kalau Pak Niki kan lihatnya dari sudut pandang corporate nih, tadi yang C-level-nya itu. Apa key performance factor yang dapat dilihat oleh manajemen, khususnya top manajemen,
bahwa memang kita membantu dalam pencapaian strategic goal company. Nah, itu pertanyaan dari Pak Ridwan, Pak Niki. Jadi, beliau ini internal auditor, key performance factor up. Ini key performance factor ya. Ini menggabungkan KPI dengan key success factor nih. Mungkin ini term baru lagi nih, key performance factor yang dapat dilihat manajemen apa, bahwa memang sudah membantu mencapai strategic goal company. Nah, ini kita mulai audit, nanti baru masuk ke pertanyaan selanjutnya, khusus terkait audit. Please, Pak Niki. Ya, ya. Thank you, Pak Ridwan. Pertanyaannya yang juga sangat bagus ini. Kembali lagi dulu, Pak Ridwan ya. Mungkin di setiap organisasi itu memiliki approach yang berbeda-beda, gitu kan ya. Ketika kita berbicara tentang auditor, berarti tadi konteksnya ya, Bro Victor ya. Internal auditor, Oke, betul. internal auditor. Nah, berarti kan kita tahu dulu goal internal auditor itulah apa sih gitu. Internal auditor kan adalah kita memberikan tadi, kalau mungkin dari secara perspektif saya, kita memberikan informasi yang akurat gitu kan ya. Kita memberikan sebuah keyakinan, assurance gitu kepada organisasi, kepada manajemen, kepada shareholder tentang bagaimana operation kita itu sudah berjalan, ya kan ya, kontrol itu sudah berjalan, resiko itu sudah termitigasi, dan juga ibaratnya segala ibaratnya informasi itu sudah transparan dan kita bicara mungkin pada kaidah tata kelola yang baik dan benar, seperti itu. Nah, kalau bisa kita udah tahu goalnya kita itu adalah hal tersebut, berarti, gitu kan, yang menjadi key performance indicator ataupun juga key performance factor, kalau tadi Pak Victor bilangnya seperti itu, adalah apa nih hal-hal yang merupakan itu menjadi proses dari aktivitas kita sebagai internal auditor yang itu bisa kita ukur, measurable, seperti itu. Nah, mungkin gitu kan ya, di sebagian organisasi gitu kan ya, untuk kita itu ibaratnya sebagai auditor gitu kan ya, kita dengan memiliki, let's say kita ambil contoh Astra gitu, dengan ibaratnya coverage cabang yang banyak gitu kan ya, pastinya kita ibaratnya membutuhkan assurance nih tentang masing-masing pengelolaan di setiap cabang itu seperti apa. Itu kan ya. Kalau ibaratnya kita ada 100 cabang, kita menjadi satu-satunya auditor lah, anggap seperti itu contohnya. Nah, ketika kita ibaratnya menjadi seorang auditor dengan ibaratnya harus menghadapi 100 cabang, kira-kira gitu kan ya, kita mampu untuk mengcover berapa cabang untuk kita ibaratnya evaluasi, untuk kita lakukan project audit, misalkan dalam waktu 1 tahun, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ada di situ juga memiliki tanggung jawab untuk ibaratnya mendevelop internal kontrolnya dia, misalkan kita mungkin nggak bisa mengassure 100% bahwa secara internal control itu pasti harus baik kayak gitu, karena kan kita kembali lagi bukan proses ownernya gitu. Nah, mungkin kita bisa memberikan ibaratnya key performance indicator kita berupa aktivitas-aktivitas ataupun agenda-agenda rencana kita yang kita selenggarakan itu untuk mendukung hal tersebut itu tercapai. Gitu. Nah, hal-hal itulah yang menjadi ukuran yang itu bisa kita cek, kita bisa monitor sambil ibaratnya waktu berjalan, apakah performance kita sebagai internal auditor itu tercapai atau tidak tercapai. Gitu. Karena kan kalau kita berbicara pada performance kinerja ataupun juga kita bicara tentang goal setting kan kita harus clear kan, gitu kan, tercapai atau tidak tercapai gitu. Nggak bisa ibaratnya gray area gitu. Kayaknya sih tercapai deh. Oh, kayaknya enggak deh gitu. Nah, we don't know gitu. Nah, itu yang menurut saya itu sih yang menjadi tadi ya jawaban dari pertanyaan Pak Ridwan. Thank you Pak Ridwan. Thank you Pak Niki. Tadi Ya, karena silakan udah ditanggapi masuk kalau ke ada. arah audit, sudah disinggung audit, saya sambung dulu aja nih ya, Pak Niki. Terlepas nanti mungkin ada pembahasan selanjutnya, tapi saya sampaikan nih Pak Hendro, karena tadi udah menyinggung ke audit, kebetulan tadi Pak Ridwan ngomong terkait internal audit. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendro Purnomo. Selamat sore Pak Niki dan Pak Victor. Saya Hendro ingin bertanya,
berapa kali waktu ideal untuk melakukan audit pada usaha kita masing-masing? Seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, atau seperti apa? Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Nah ini praktis banget nih. Boleh Pak Niki dibantu jawab Pak Hendro Purnomo. Ya, uh, thank you Pak Hendro pertanyaannya. Nah, menjawab pertanyaan Pak Hendro ini sebenarnya tricky nih. Saya yakin Pak Hendro ini orangnya orang yang sangat ini sekali nih, sangat-sangat pintar sekali nih. Ini pertanyaan yang sangat tricky menurut saya gitu. Berapa kali kita melakukan audit? Jawabannya saya sebenarnya seperti ini, Pak. Tergantung kita melihat audit ini sebagai aktivitas apa. Kalau menurut saya gini, Bro Victor. Kalau kita melihat audit ini adalah sebagai aktivitas dalam artian adalah sebuah project yang merupakan itu adalah sebuah formalitas terhadap agenda bisnis perusahaan, yes, pasti kita akan ada acuan-acuan tersebut, gitu. Mau apakah setahun sekali kah, 6 bulan sekali kah, 1 bulan sekali kah, atau jangan-jangan setiap hari. Nah, kalau saya pribadi melihatnya seperti ini. Karena audit ini sudah kita tadi prinsipnya sudah menjadi seorang katalis ya Pak Victor. Sudah berpikir tentang strategis dan juga sudah memberikan intelligence. Nah, untuk kita bisa mendapatkan sebuah insight yang berupa insight-nya itu adalah intelligence, berarti kan kita bermain tentang big data Pak Victor. Bermain tentang segala hal yang itu sekiranya setiap hari itu terjadi. Setiap hari itu dikeluarkan oleh perusahaan. Informasi-informasi itu dikeluarkan oleh tim-tim lapangan kita. Nah, sebenarnya yang paling advance sekarang berjalan adalah apa? Yang kita sebut sebagai continuous monitoring. Jadi auditnya kapan? Every second. Setiap detik, audit itu sebenarnya sedang berjalan. Disadari atau tidak disadari, sebenarnya ada pihak yang ibaratnya selaku independent assessor ataupun juga independent controller yang itu memastikan bahwa organisasi itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kalau misalkan kita bisa mendapatkan ibaratnya rumusan dari sistematika proses yang tadi kita sudah bangun, hal ini baru bisa memungkinkan terjadi untuk dilakukan. Seperti itu. Karena, balik lagi kalau saya bilang, gitu kan, soal utamanya itu adalah kan kita as a business owner ataupun entrepreneur. Masa iya ada business owner ataupun entrepreneur yang senang misalnya melihat, tadi kalau saya bikin contoh analoginya itu, misalnya kita bicara tentang toko lah gitu kan ya, atau misalnya kita bilang kantor kita, masa kantor atau rumah kita itu kotor, kita senang lihatnya? Ya kan enggak pasti. Dan itu enggak mau ibaratnya, kapanpun itu terjadi kan kita sebenarnya enggak mau. Kita pengennya selalu ready, selalu kita itu apa namanya on our best apa namanya level lah gitu loh, untuk ready untuk kita bisa serving customer gitu. Untuk selalu agile kalau tadi Pak Victor bilang, untuk kita bisa menangkap peluang. Nah, mungkin itu tadi Pak Hendro jawaban saya Pak gitu. Nanti kalau Pak Hendro butuh diskusi lebih lanjut, kebetulan saya juga mungkin kenal secara pribadi nih, kalau nggak salah Pak Hendro yang mungkin saya kenal gitu ya. Thank you Pak Hendro sudah join. Nanti kita bisa diskusi sedikit lagi Pak. Mungkin kita bisa collab juga nanti Pak selanjutnya hal ini. Sip, thank you Pak Niki, Pak Hendro. Halo, ya silakan lanjut Pak Niki. Oke, baik. Topiknya yang berat nih, gitu kan ya. Memang tadi udah kita ngomong strategic alignment, ada business process juga, lalu juga kemudian risk management sekarang, gitu. Intinya aja deh, gitu. Risk management itu apa sih, gitu? Risk management itu kita mau untuk melakukan aset safekeeping. Aset ini apa Pak? Gitu. Aset ini apakah aset dalam artian aset yang tertulis di laporan keuangan? Yes, bisa, gitu kan. Atau aset itu apakah ibaratnya barang-barang inventory kita, barang dagangan? Yes, bisa juga, gitu kan ya. Bisa juga mungkin intellectual property kita, ide-ide kita, termasuk juga mungkin kalau contoh perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar, let's say yang kasus yang terbaru, Starbucks, brand image mereka dipertaruhkan dengan adanya misalkan
apa namanya, ya mungkin isunya ya, saya juga nggak terlalu mengikuti sampai detail, tapi mungkin masalah integritas dan etika. Nah, itu yang kita coba untuk preserve Apa tuh bro ya value kita. Starbucks? Boleh di-share tuh. Mungkin belum banyak yang tahu Wah, juga. Karena kan ya brandnya mungkin ini cukup saya cukup cuman, dekat ya. ya, ya betul. Ya, cuman ini mungkin dari apa yang saya apa namanya sekedar overview saja ya. Saya juga nggak mau ikut sampai detail. Tapi yang ada kasus di mana pegawainya Starbucks itu yang dia ya saya apa kita bicaranya integritas moralnya lah gitu loh. Hmm. Menggunakan ibaratnya sistem CCTV itu untuk hal-hal yang di luar kepantasan ya begitu. Oh, oke oke oke. Oke, itu kan yang tadi saya bilang tuh. Contoh misalkan kita datang ke kantor, kantornya kok kotor. Misalnya kita datang misalkan apa yang misalkan itu sesuatu yang di luar dari apa yang menjadi konteks value dan brand image. Seperti itu. Nah, risk management intinya kita ingin untuk menjaga itu semua dengan cara apa? Ya tadi itu tuh. Gimana ya kita berpikir bahwa ada nih kemungkinan-kemungkinan misalkan penyalahgunaan dari sistem yang kita miliki. Ataupun juga misalnya kita bicara ada misalkan kejadian fraud, ada penggelapan, ada pencurian gitu. Ada orang yang mungkin dia ibaratnya memanfaatkan ibaratnya ini kita jaringan kita ataupun juga memanfaatkan aset kita untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana intinya dari resiko tersebut yang kita sudah identifikasi, kita assess, kita cek seberapa parah sih dampaknya kalau sampai itu terjadi, dan terakhir itu bagaimana kita merespon atas resiko tersebut. Apakah kita cuekin aja, ataukah kita memang itu kelola supaya resiko itu bisa seminimal mungkin tidak terjadi, ataupun dampaknya sekecil mungkin. Misalkan contoh, kalau misalnya kita bicara tentang kehilangan ataupun juga kerusakan, kita ada asuransi. Nah, itu adalah bagian dari risk response. Nah, terakhir, secara tadi tata kelola mungkin berdasarkan apa namanya perspektif saya adalah internal control. Setelah kita udah mendesain secara resiko-resiko tersebut kita mau apakan, nah kontrolnya ini adalah tentang bagaimana kita benar-benar mencoba untuk menyiapkan organisasi kita agar mereka ready untuk melakukan itu. Baik secara internal environment-nya kah, secara lalu juga aktivitas-aktivitasnya. Contoh misalkan, kalau kita ibaratnya memastikan bahwa barang kita tidak hilang, apa yang kita lakukan? Ya mungkin paling basic, ya stok opnam, gitu. Kok ini banget, jadul banget? Ya iyalah, namanya barang fisik, gitu. Yang paling terbaik adalah kita bisa lakukan kan adalah apa? Ya kita benar-benar lihat ke lapangan. Gitu. Kecuali kita mungkin udah bisa menggunakan teknologi, gitu kan ya. Sudah digantikan oleh teknologi. Kita udah bisa benar-benar ngecek barang-barang keluar itu via robot, gitu kan ya, untuk memastikan jumlahnya itu di gudang benar-benar real. Seperti itu. Control activities-nya apa? Lalu information communication. Bagaimana kita ibaratnya nanti melaporkan ibaratnya hal-hal tersebut. Apakah sudah kontrol tersebut berjalan, efektifkah? Dan terakhir kita monitoring keberhasilan kita terhadap apa yang kita sudah lakukan ini semua, ujung-ujungnya tercapai nggak nih goal kita? Jangan-jangan udah capek-capek bikin bisnis proses, udah capek-capek kita ngelakuin risk management, internal control, ujungnya nggak tercapai juga. Nah, ini yang menjadi resikonya. Yang kita bicara mungkin resiko audit juga gitu. Jadi selain resiko audit mungkin ada hal yang kita nggak audit, tapi ada resiko audit juga, ya jangan-jangan aktivitas audit kita sendiri memang nggak efektif dan nggak efisien. Gitu. Nah, itu yang kalau tadi saya bilang di secara role quadrant itu, ya kita berarti hanya silo. Hanya melihatnya dari perspektifnya sebagai doer saja, gitu. Belum menjadi katalis. Sampai di sini mungkin rekan-rekan, Pak Victor. Sip, nice. Oke. Kemudian ini kita mau bicara ini nih sekarang Pak Victor. Yang mungkin lebih sedikit apa namanya ya, relax lagi lah, kekinian lah gitu. Ini kekinian Tentang banget nih kalau buat di dunia uh, startup, wah sangat ya kekinian. tentang konsep Please, Panigi. ya tentang konsep planning strategi gitu kan ya. Tapi dengan hal-hal yang sifatnya tadi kita bicara apa namanya mungkin
bisnis lah gitu ya, bisnis secara overview. Nah, saya udah tadi mungkin bicara sampai terlalu dalam mungkin ya untuk di tataran mungkin teman-teman mungkin ada beberapa yang awam dari dunia auditing ataupun risk management. Nah, saya mau ke level yang umum lagi lah gitu. Bahwa sebenarnya semua yang tadi saya sampaikan itu akan menjadi sia-sia nih. Gitu Bro Victor. Kalau ibaratnya apa? Kalau basicnya aja secara bisnis model kita itu sebenarnya masih belum clear kita. Ya kan? Nah, sama tadi tuh juga ada tadi pertanyaan gimana hubungannya tentang SOP dan sebagainya. Lalu kapan audit gitu. Apa bedanya balance scorecard segala macam. Menurut saya kita sebelum ngomongin itu pun gitu kan ketika Bapak Ibu mungkin di sini para business owner ataupun rekan-rekan yang sedang ingin untuk melakukan bisnis startup ya ininya dulu nih menurut saya yang penting kita harus milikin dulu. Kita harus desain dulu nih agility kita seperti apa gitu. Kita harus lihat dulu secara landscape market kita ataupun juga bisnis kita kayak gimana. Nah ini mungkin saya nggak akan jelasin satu persatu, tapi gambaran besarnya aja. Nanti mungkin Pak Victor ada sesi khusus juga, gitu. Beliau juga seorang entrepreneur, startup juga, pasti juga sudah menggunakan business lean canvas ini sebagai ininya dia, working paper-nya dia, gitu. Intinya mungkin saya jelasin dari kanan ke kiri aja lah ya, supaya lebih mudah untuk ditangkap sama orang awam. Kalau ada customer gitu kan ya, kita pasti kan paling gampang bisnis itu awalnya dari apa sih? Dari ibaratnya entah kita punya kemampuan, skill, atau kita misalnya tahu, misalnya teman kita punya barang apa yang kita bisa jualin kan biasanya gitu ya, Pak Victor ya. Gitu. Nah, we have to understand dulu our customer segment. Atau mungkin orang bilang KYC lah, know your customer. Siapa sih customer-customer kita? Gitu. Kapan sih saat yang tepat itu untuk mereka membeli produk kita? Dalam life cycle mereka belinya itu berapa kali sih biasanya? Siapa sih yang akan menjadi early adopters-nya? Siapa sih yang mungkin itu memang menjadi nanti decision maker-nya? Banyak banget turunan-turunan dari ini yang itu mungkin bisa nanti teman-teman juga googling, bisa self learning sendiri. Gitu. Tapi intinya adalah keyword-nya adalah KYC-nya itulah. Know your customer, kayak Pak Victor nih. Dia mengenal satu persatu. Oh, audiensnya bapak ini, dan nanti ketika rekan-rekan mungkin selesai dari event ini akan ada survei untuk tujuannya apa? Ya tujuannya untuk ini, untuk KYC ini, untuk know your customer nih, supaya lain kali ketika Bro Victor bikin acara bisa lebih keren lagi gitu, bisa lebih ibaratnya casual lagi, bisa lebih enak lagi nih menyelenggarakan. Oh ternyata yang dibutuhin sama audiens tuh ini. Oh ternyata misalnya si Niki nih ngomongnya kelamaan nih gitu kan, ngomongnya kurang jelas nih, atau ngomongnya terlalu ngawang-ngawang atau terlalu berat gitu. Nah sehingga nanti besok beliau bisa akan siapin supaya itu lebih pas sama segmentasi pasar yang memang beliau targetin. Tentunya enggak lah kalau Bro Niki nih. Bukan berat tapi sebenarnya daging nih teman-teman sebenarnya. Beratnya daging karena emang makanya tadi saya bilang mungkin tidak bisa langsung dicerna. Saya setuju banget sama Bro Niki. Ini juga insight mungkin ada yang baru pernah lihat, ada yang sudah familiar. Kalau kita discuss lagi sekarang, mungkin kan waktunya akan panjang lagi. Nggak berasa nih sekarang kita udah ngobrol hampir 2 jam gitu kan, tanpa terasa. Karena seru banget dan daging itu dia. Jadi silahkan nanti bisa kami usahakan untuk kami taruh di YouTube, makanya nanti bisa subscribe YouTube-nya, nyalakan lonceng, udah kayak YouTuber gitu kan ya. Tujuannya lebih untuk biar berguna, bermanfaat. Nanti bisa pelan-pelan tuh. Yang tadi memberikan pertanyaan, jawabannya gimana, bisa dipilih-pilih lagi, didengerin lagi jawaban dari Paniki ini. Please bro, lanjut. Ya, thank you bro. Nah, setelah kita mengenal customer kita juga tahu kan, sebenarnya mereka ini nih, kalau anak bahasa anak muda ya, nongkrongnya tuh mereka di mana sih? Kalau kita berbicara tentang kita mau bikin konten nih Pak, entah kita pasarin nih lewat sosial media, oke. Cuma target market kamu tuh biasanya tuh di sosial medianya tuh, sosial media apa? Instagram kah? Facebook kah? LinkedIn kah? Atau TikTok kah zaman sekarang? Nah, channel-channel inilah yang ibaratnya menghubungkan kita dengan mereka di dalam sebuah platform yang itu mungkin kita akan menemui mereka. Kalau misalkan bisnis secara konvensional, ya mungkin dulu orang mengenalnya apa? Mall, mengenalnya mungkin apa? Pasar, kayak gitu.
Nah, lalu kemudian kita berbicara yang juga ibaratnya menurut saya sangat-sangat penting sekali adalah di sini nih. Unfair advantage-nya apa? Hal apa yang sekiranya itu susah sekali untuk ditiru. Gitu. Kalau ibaratnya kita memiliki sesuatu yang sifatnya itu umum-umum aja, ya berarti sebenarnya kita lagi berdagang komoditas. Dan apa impact-nya ketika kita berdagang komoditas? Ya biasanya kalau komoditas, harga kita itu ditentukan oleh market price. Sangat-sangat market price sekali. Gitu. Karena kita nggak memiliki ibaratnya sesuatu yang sangat-sangat, ya tadi itu tuh, bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat unik, yang itu akhirnya membuat kita menjadi unfair advantage. Seperti itu. Nah, di unique value proposition, gitu kan, adalah diferensiasinya apa? Apa yang kita benar-benar itu coba janjikan ke customer itu, yang mereka itu ibaratnya nggak akan fail ketika dia merasakan hal tersebut. Mungkin kalau di sini saya supaya lebih analogi lebih gampang, coba menjelaskan contohnya misalkan let's say kita bicara tentang ya mungkin ya teman-teman sekarang pakailah gadget lah gitu. Kenapa sih Pak Victor pakai misalkan produk-produknya Apple? Kenapa Pak Victor? Kalau itu awalnya saya nggak suka karena tadinya kan saya Oke. coding orang IT kan, tapi saya rasa kalau ngomongin dari desain or agility ini problem customer segmentnya somehow gitu ya, kalau pakai produk Apple kayaknya tuh inovatif banget deh, kayaknya keren banget, terkini banget, tech tech guy banget gitu. Di Ya, samping memang penggunaannya yang sangat mudah ya, yang user friendly gitu kan, dan yes. kualitasnya yang bagus. Gitu sih kalau saya sih, Ya, Bro. ya, ya. Nah, itu tadi itu. Pak Victor sudah menyebutkan tentang user friendly-nya itu. Hmm. Nah, bisa kita sampaikan bahwa mungkin adalah unique value proposition-nya Apple itu apa? Ya tadi itu tuh, user friendly-nya itu. Bahkan orang yang bilang katanya Apple tuh dummy proof ya, Pak. Gitu. Jadi orang tuh nggak ada orang yang bodoh gitu kalau pakai Apple. Semuanya otomatis langsung jadi pinter semua gitu. Ngerti cara gunain, langsung juga dia langsung lincah secara apa dalam dia berselancar di teknologi dan sebagainya gitu. Jadi orang nggak akan gagap teknologi dalam dia menggunakan produk-produknya Apple. Nah itu adalah unique value proposition-nya dia. Sangat mudah sekali, desainnya dengan sangat-sangat simple sekali, nggak banyak tombol, nggak banyak apa, tapi itu bisa membuat orang itu sangat-sangat advance. The feel-nya seperti itu. Nah, ketika kita berbicara di sisi sebelah sini ada problem and solution, intinya adalah apa? Sebenarnya masalahnya apa sih? Kalau tadi saya mungkin beranalogikan terhadap Apple, mungkin dia bilang gini, banyak orang-orang itu yang mereka itu ingin membutuhkan sebuah teknologi yang high-end, tapi dengan cara yang sangat-sangat simple, sangat-sangat dimudahkan. Dan juga itu sangat reliability-nya sangat tinggi, sangat-sangat handal. Karena apa? Kalau Apple sering ngomong gitu kan, antara hardware sama software-nya mereka kembangin di satu payung. Gitu. Sehingga reliabilitas mereka, kehandalan mereka itu sangat tinggi. Nah, itulah yang menjadi problem and solution-nya mereka. Nah, kalau key metric, ya tadi itu mungkin Pak Victor sempat ngomong juga, OKR-nya apa? Objective key result-nya apa? Ya kan? Ya kalau orang bicara bahwa itu adalah kemudahan, ya berarti kalau misalnya kita bicara secara statistik mungkin, kalau ada 100 orang kita kasih Apple, produk Apple lah misalnya gitu kan ya, ya mungkin Apple itu bisa ibaratnya membuat orang itu menjadi bisa langsung memakai handphone itu dalam tingkatan misalkan 99%. Betul nggak Pak Victor? Betul, Ya itu betul. berarti ibaratnya key metric-nya itu. Gitu. Kesuksesannya kita itu seberapa? Nggak, mungkin kita nggak ngomong beres scorecard-nya dulu lah. Kita bicara tentang key performance indicator. Kalau tadi Pak mungkin Ridwan juga bertanya. Nah, key metric-nya inilah itu yang kita sasar. Nah, baru yang di lapis bawah, yang financial, ada revenue stream dan juga cost structure. Ya ibaratnya kita mau jual, harganya berapa, ya kan ya? Lalu berapa banyak? Kalau cost structure, ya berapa nih biaya yang kita harus keluarkan untuk kita memproduksi barang tersebut. Nah, jadi kalau mungkin tadi saya boleh sambungkan ke awal, ketika kita berbicara konsep balance scorecard yang seperti saya jelaskan, ya mungkin sebagian juga ada di sini nih. Gitu. Walaupun mungkin nggak benar-benar 100% plek-plekan, tapi maksudnya sebenarnya menyentuh-nyentuh juga kok.
gitu, tentang bagaimana kita berbicara terhadap financial aspect, terhadap customer, terhadap bisnis proses. Yes, that's true. Mungkin itu Pak Victor. Kalau tadi nambahin Apple lagi, pas panikin aja Apple, unique value proposition itu jadi inget iklan Apple waktu awal-awal itu tuh, think different gitu kan. Berasanya kayaknya beda lah kalau pakai itu produk. Oh, jangan-jangan Ya. Astra udah masuk Apple juga nih. Wah, saya sangat-sangat happy Pak kalau begitu Pak. Semua dibagiin semua Apple ya Pak Niki ya. Sayangnya belum Pak. Oke. Nanti saya kedengeran sama orang ininya, saya bisa ini nih Pak, ini di pertanyaan Pak. Nggak boleh Pak. Bercanda. Lanjut. Oke. Nah, ini last slide sih Pak dari saya Pak. Wah, Kalau bonus nih, ini misalkan, penting ya. Nanti kalau yang nanya caranya gimana ngaudit, karena kalau kita ngomongin tadi, gedenya itu kan strategic planning. Ujungnya udah dilakukan dan harus dilakukan audit nih, apa nih? Must have auditor skills, please. Ayo bro. Ya, teman-teman, kita hari ini udah sharing ya, walaupun saya juga nggak langsung bertatap muka dengan teman-teman, tapi I feel your participant lah, gitu. I feel your participation. Nah, di hal ini, di last slide ini, saya coba untuk sedikit merecap lah, gitu, keseluruhan dari apa yang saya tadi sudah sampaikan, gitu kan, supaya mudah-mudahan bisa menjadi take away bagi kita semua, dan juga nanti bisa anytime mungkin kita bisa kontak, gitu kan ya, via Dream Talent kah, atau misalkan via personal ini saya, link saya, gitu, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh untuk bertukar pikiran satu sama lain. Nah, kalau ada mau 8 hal sih. Pak Niki nanti Ya. gimana nih? Via Dream Talent tentu kita open, tapi kalau mau kontak Pak Niki, enaknya apa? Instagram kah? LinkedIn? Nah, boleh dikasih tahu juga, mungkin ada yang nanya-nanya nanti kan? Yes. Ya nanti mungkin bisa nanti via ketika survei ya Pak ya. Nanti mungkin link Instagram saya juga bisa di sana nanti, gampang. Oh, sip. Link LinkedIn saya ada di sana. Makanya pastikan nanti abis ini isi feedback, kasih masukan, nanti baru dikasih tuh kontak numbernya. Karena ini kontak penting, teman-teman. Please. Oke, jadi 8 must have yang menurut saya ya, baik ini humbly in my perspective and my experience. Yang pertama itu kita tadi gitu kan, first thing first, visionnya dulu sama business sense-nya apa. Kalau kita nggak punya vision and business sense sebagai seorang business owner ataupun entrepreneur, ya kita nggak akan mungkin bisa berpikir sampai sejauh itu bagaimana cara kita untuk punya sebuah critical thinking, memajukan organisasi atau perusahaan kita. Kita akan end up ya sekedar hanya jadi doer aja, yang tadi saya bilang gitu. Kita disuruhnya misalkan untuk nyapu, ya kita nyapu aja. Kita disuruhnya untuk misalkan entry data, kita entry data aja. Nah, ini sangat penting buat para pencari kerja juga, ataupun ya teman-teman yang baru mengawali atau meniti karir. Please, maksud saya, di posisi apapun kalian, di level apapun kalian ketika masuk ke perusahaan apapun, instead of culture-nya seperti apa, please untuk selidiki, untuk pahami kira-kira apa yang menjadi vision dan business sense di perusahaan kalian. Nah, kalau misalkan kalian beruntung berada di perusahaan yang mungkin saya juga sudah cukup beruntung, seperti perusahaan Astra yang memiliki culture yang cukup baik, yang memiliki atasan dan juga mungkin organisasi yang itu sudah mature, yang membuat juga setiap individunya itu dihargai. Nah, di situ mungkin kita bisa ada kesempatan untuk berdiskusi dengan si level kita kah, ataupun juga ke top level eksekutif kita tentang hal yang berada di nomor 1 ini. Gitu. Karena dengan kita makin banyak berbicara dengan mereka, dengan ya mungkin kita nggak untuk sekedar hanya melakukan tugas kita jadi mengerti sebenarnya direction ataupun juga arah laju kapal kita ini mau kemana. Itu nomor 1. Yang kedua adalah tadi itu, gitu. Balik lagi yang saya bilang jadi balance scorecard dan sebagainya itu customer focus nih, gitu. Ujung-ujungnya kan perusahaan juga hadir karena kita mau melayani customer kan. Betul ya Pak Victor ya? Pak Victor juga di Dream Talent dan di Dream Action juga ada customer nih. Nah, apa sih yang sebenarnya itu customer butuhkan? KYC tadi itu tuh, know your customer. Gitu. Kalau Pak Victor nggak peduli, ya mungkin dia nggak akan ngasih survei. Gitu. Karena bagi dia, ya buat apa sih? Cuma buat sekedar senang-senang aja di sini. Gitu. Mau orang
peduli tentang webinar saya ataupun enggak juga I don't care. Nah, berarti dia tidak fokus. Nah, karena customer fokus itu dia selalu ingin mengimprove produknya dia dan layanan dia menjadi lebih baik. Nah, kalau interpersonal skill apa? Ya ini mungkin hal yang bisa dilatih. Bagaimana kita menyampaikan gagasan kita, bagaimana kita berhubungan dengan relasi kita, mengajak untuk orang berkolaborasi kita, memberikan ibaratnya masukan tanpa membuat orang itu merasa dijatuhkan, seperti itu. Mengajak untuk orang itu sama-sama semangat dalam juga dia itu mengejar satu tujuan yang sama. Ini interpersonal skill. Analysis and judgment artinya apa? Artinya ya tadi tuh kita itu benar-benar peka gitu loh, benar-benar vigilant, benar-benar ibaratnya big data analitik gitu tentang segala hal yang ibaratnya ada di sekitar kita menjadi bagian dari proses bisnis kita lakukan analisis terhadap hal-hal tersebut. Nah, yang selanjutnya lagi adalah planning, driving, and action. Nah, benar-benar artinya kita itu nggak cuma sekedar ngemeng doang nih. Mungkin kalau hari ini sekedar ngemeng-ngemeng aja nih, talking aja nih. Tapi kita harus walk the talk nih. Gitu. Benar-benar kita harus ibaratnya menjalankan dulu deh. Terlepas nanti hasilnya gimana, jalan aja dulu gitu loh. Lakuin aja dulu. Sambil itu nanti kita juga perbaikin. Leading motivating ya seperti mungkin juga pada umumnya ya gitu kan ya. Harus punya sisi-sisi leadership. Tapi mungkin di sini saya mau garis bawahi leadership itu bukan bos ya. Leader not only ibaratnya yang tugasnya nyuruh-nyuruh orang gitu. Tapi leader itu harus berani take risk gitu kan ya. Harus berani menjadi orang yang itu mengalami pain paling besar ketika masalah itu terjadi. Gitu. Jadi harus ada sisi encouraging-nya gitu terhadap tim kita. Bukan mulu ibaratnya gue maunya gini, gue maunya gitu. Nah, teamwork ya tahu lah ya kita kerjasama, drive courage and integrity ya tadi itu tuh. Percuma kalau kita udah ngomong ini semua, nggak taunya ujung-ujungnya kita masih tergiur untuk melakukan korupsi ataupun kita juga untuk mengambil kepentingan secara pribadi. Nah, itu mungkin kedelapan hal yang menurut saya sebagai auditor, tapi mungkin nggak cuma auditor doang ya. Mungkin semua bidang profesi kali ya, menurut saya ketika kita ingin meniti karir dan kita ingin semakin bertumbuh dan menjadi bagian yang penting dari sebuah organisasi, ini 8 hal yang menurut saya fundamental lah. Seperti itu. Oh, keren, Pak Niki. Thank you so much. Teman-teman, Seru, sudah seru, di akhir. Karena saya setuju tadi slide. nggak cuma buat auditor doang. Karena Pak Niki ini juga emang udah experience pengalaman dari bidang auditor sampai sekarang pegang corporate strategy planning. Kalau yang saya pahami, ingat banget sebagai audit, ya itu tadi integritasnya. Jadi memang itu yang harus dimiliki semua orang khususnya. Dimulai dari tentunya sudah dipraktekkan tadi walk the talk. Thank you so much waktunya bro, udah sharing nih. Thank you bro. Thank you so much di sela-sela waktu kesibukannya udah sharing. Kita juga nggak berasa udah mau 2 jam. Jadi sebenarnya udah Q&A session, tapi karena Q&A waktunya sudah sedikit mepet, karena Bro Niki, Pak Niki nanti udah ada komitmen lain lagi. Jadi nanti mungkin ada Q&A bisa diajukan di YouTube aja. Nanti videonya ada di YouTube, silahkan ajukan di situ biar nanti semua semakin bisa dapat manfaatnya. Kita bisa diskusi lanjut bareng. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa undang Pak Niki lagi. Gitu ya bro ya? Yes, Nah, Pak. nanti bisa diisi juga, ini follow YouTube, Telegram, Instagram, udah pasti buat keep update. Nanti kita terus selalu update. Dan pastikan bisa isi feedback-nya. Jadi kalau feedback form-nya diisi di mana, ada di slide selanjutnya, itu nanti bisa diklik di bit.ly take action. Nah, sekarang nanti ada di chat Bapak Ibu sekalian, atau untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, nanti akan dikirimkan itu dia. Jadi keren banget, hari ini daging banget. Jadi Astra is one of the most respectable, reputable company for me personally and professionally. Dan kalau tadi sempat disinggung culture, seru banget kan? Ya, saya ingat Catur Dharma Astra. Oh, itu keren banget, ada 4, Om William. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, service excellence, menghargai individu, membina kerjasama, dan satu lagi yang paling penting dimulai dari diri sendiri, itu untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik.
Itu juga yang menginspirasi Dream Action mempunyai values cita tersebut. So again, we are very happy to having you, Bro, di sini untuk bisa sharing sama kita bareng-bareng. Looking forward buat nanti kita bisa diskusi bareng. Bapak Ibu stay tune, feedback. Nanti hari Minggu kita ada lagi, kita ngobrolin khusus untuk nanti dari sisi HR dan job seeker. Memang kalau untuk minggu besok nih tanggal 5, kita lebih mau ngebantu job seeker, karena kondisi pandemi yang terjadi, banyak terkena PHK. Impact PHK banyak di mana-mana. Nah, gimana caranya mendapatkan pekerjaan baru di kondisi pandemik ini? Nanti kita ada undang salah satu pakarnya kembali dari MAP, HRBP-nya. Jadi, Human Resource Business Partner-nya dari Mitra Adi Perkasa. Nanti siapa? Nanti ada Mbak Ade di sana. Saya bisa share screen-nya sebentar. Sambil saya share screen-nya, saya kasih lihat gambarannya, bocorannya. Jadi yang paling penting, tapi nanti diisi dulu untuk feedback form-nya, karena itu akan berguna dan bermanfaat. Nanti baru link registrasinya akan kita sampaikan di sini. Nanti khusus ini weekend series, kita juga thank you nanti sudah menyempatkan waktunya nih sama Ibu Ade atau Mbak Ade, panggilannya atau Ade, untuk bisa nanti berbagi. Melengkapi apa yang sudah di-sharingkan oleh Paniki hari ini, terkait gimana sih caranya strategic 101. Semoga saya doakan kita semua di sini, baik yang saat ini sedang mencari kerja, sudah jadi profesional, atau yang baru memulai merintis bisnis, atau yang sudah punya bisnis, kita bisa sebesar, se-amazing seperti Paniki nih, timnya dan juga perusahaannya bisa seperti sebesar Astra. Again, thank you so much, Bro Niki. Ada kata-kata penutup lagi? Nggak ada, Bro Victor. Thank you so much Thank you, thank you. kesempatannya untuk share di siang hari dan sore hari inilah ya. Gitu. I'm happy to have all of you dan menurut saya ini juga nanti jadi ajang untuk kita bisa kenal satu sama lain dan silaturahmi lagi lah nanti di lain waktu. Menurut saya menjadi bagian dari komunitas Dream Talent itu juga salah satu kesempatan berharga untuk kita itu expanding our horizon lah. Gitu. Thank you Pak. Looking forward to kopi darat lah next time. Sip. Pada saat pandemi sudah mulai semakin mereda ya, yang penting kita stay safe, stay healthy. Again, thank you kembali buat Bapak Ibu sekalian, Paniki khususnya. Nanti silakan isi feedback form-nya, tidak hanya nanti kita bisa kontak, lanjutkan silaturahmi, kopi darat, tapi juga nanti slide materi presentasi sudah minta izin dari beliau, nanti bisa langsung di-share ke teman-teman sekalian. Ya. Nah, kalau tadi ngomong McD, saya jadi ingat tadi baru diinfoin sama teman-teman, anak udah kepengen juga ada Happy Meal yang baru nih. Saya nggak tahu kalau Paniki ngomongin McD, jangan-jangan Astra Property udah masuk ke sana juga. Kita nggak tahu ya. Tapi enggak. tetap all the best untuk Astra, all the best untuk Paniki buat karirnya ke depan. Looking forward, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you so much. Let's be amazing. Saya Victor Osman, pamit diri, dan Paniki juga. Thank you semuanya teman-teman. Sampai jumpa. Thank you everyone.